Ada cukup banyak karakter tambahan di Sword King. Banyak karakter tambahan yang tersisa di gedung karakter tambahan telah digunakan, seperti Musuan, Feng Qinyi, Mao Qingsu, Del. Banyak yang telah digunakan, dan itu pun masih kurang. Jika Anda memiliki nama yang bagus, Anda dapat meninggalkannya di gedung karakter tambahan di area ulasan buku Sword King di 17K. Ingat, ini gedung karakter tambahan. Jika Anda meninggalkan pesan langsung, lembar-lembarnya mungkin tidak terlihat. Suara mendesing, pedang bulan berdenting pelan, dan gumpalan udara dingin bertebaran di sekitarnya. Aku memegang pedang bulan itu dengan mata terpejam, dan pikiranku telah lama terbenam dalam pemahaman tentang hukum es dan embun beku. Esensi es adalah dingin dan air. Dingin adalah temperamen es, dan air adalah asal mula es. Air adalah benda paling lunak, dan es adalah kondensasi air, salah satu benda terkeras di alam. Gletser yang telah ada selama ribuan tahun setebal benua, dan momentumnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Di reruntuhan spiritual, gletser besar yang tak terlihat ujungnya muncul, dan pikiranku terbenam di dalamnya. Berapa suhu dingin yang ekstrim? Aku memeras otakku tetapi tidak dapat menemukan jawabannya, dan dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu. Pikiranku berubah menjadi secercah kesadaran, mengikuti irama tetesan air di lapisan es, dan memasuki bagian dalam gletser. Di inti gletser, terdapat lapisan es biru tua, begitu biru hingga hampir hitam. Hampir tak ada cahaya di sini, hanya dingin yang tak berujung dan tali kering yang telah membeku selama ribuan tahun. Tepat ketika pikiranku mendekati lapisan es hitam di inti, aku merasakan jiwaku mulai goyah, dan hampir mustahil untuk bergerak maju. Bisakah pembekuan mutlak membekukan kekuatan jiwa? Saya merasa ngeri dan menjerit pelan, memanfaatkan kekuatan spiritual bumi di sekitar saya untuk bekerja. Dengan bantuan kekuatan spiritual bumi, saya menenangkan pikiran dan mulai merasakan lapisan es yang hampir hitam. Perasaan ini berlangsung selama 2 hari. Saya tenggelam di dalamnya, seolah-olah saya menyatu dengan setiap molekul di lapisan es tersebut. Meskipun ini bukan nol mutlak, ia hampir mampu membekukan sebagian kecil ruang. Jiwa-jiwa berkelana melintasi ruang. Praktisi spiritual yang kuat memiliki kesadaran spiritual yang datang dan pergi dengan bebas, tetapi begitu ruang membeku, bahkan jiwa-jiwa pun akan terhalang. Kekuatan es yang mutlak inilah yang saya kejar. Lapisan es hitam, kekuatan dingin misterius bergerak berirama tanpa suara. Tiba-tiba, saya menyadari bahwa es hitam misterius ini telah diam di gletser selama ribuan tahun, dan sangat tenang. Keheningan sebenarnya adalah cara untuk mengembangkan kekuatan es. Sikat, seberkas kekuatan spiritual es menembus bilah bulan dan mengembun di ujung bilahnya, berubah menjadi medan kekuatan spiritual melingkar berdiameter sekitar setengah meter. Aku berdiri diam, membiarkan kekuatan spiritual es ini bekerja sendiri. Dengan daya tarik kekuatan spiritual bumi, untaian kekuatan spiritual es dimasukkan ke dalam kelompok kekuatan ini olehku, seperti fermentasi anggur di kolam. Butuh 1 jam penuh bagi kelompok kekuatan spiritual es ini untuk berubah dari biru menjadi biru tua. 2 jam kemudian, biru tua berubah menjadi hitam pekat. Lenganku sedikit gemetar, dan aku hampir tak mampu menahan suhu yang luar biasa dingin ini. Tubuhku telah ditempa oleh es dan embun beku selama bertahun-tahun dan telah lama mampu menahan dingin yang ekstrim, tetapi saat ini, aku merasa seolah-olah akan dibekukan oleh kekuatan ini. Ini adalah kekuatan terdingin yang dapat saya kerahkan saat ini. Kekuatan misterius es hitam, nama ini bagus, cukup mendominasi. Nah, mulai sekarang, kekuatan ini akan menjadi jurus pamungkasku, kekuatan misterius es hitam. Menatap sungai yang mengalir deras di depan, aku menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengayunkan pedangku. Seketika, energi es hitam pada bilah pedang melesat pergi, membawa serta sinar cahaya es di sepanjang jalan. Bahkan ruang dalam radius beberapa meter pun tampak membeku sementara, hingga energi es hitam itu menghantam sungai. Ledakan, dentuman, dentuman. Hasilnya mengejutkan saya. Sebuah bola kecil energi mendalam es hitam telah membekukan seluruh sungai, air memercik kemana-mana dan membeku menjadi es di udara. Dalam waktu kurang dari sesaat, sungai di depan telah berubah menjadi gletser yang membentang bermil-mil. Sungguh energi mendalam es hitam yang dahsyat. Saya diam-diam takjub dengan dampaknya. Jika serangan ini mengenai manusia, apa akibatnya? Namun, masalahnya masih ada. Saya membutuhkan waktu hampir setengah hari untuk memadatkan bola energi misterius es hitam ini, tetapi dalam pertempuran yang menentukan, lawan tidak akan memberi saya kesempatan ini, jadi saya harus mempercepat kecepatan persepsi. Jika saya dapat memadatkan energi misterius es hitam dalam sekejap, maka itu bisa dianggap sebagai kekuatan nyata yang dapat diandalkan. Ia menarik napas dalam-dalam dan kembali mendalami pemahaman energi mendalam es hitam. Kali ini, ia menjadi jauh lebih mahir dan cepat. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, ia berhasil memadatkan bola energi mendalam es hitam, tetapi tidak menggunakannya.
Bola energi mendalam es hitam ini dengan cepat terkompresi dan akhirnya berubah menjadi es hitam setebal jari, mengambang di Lingsu. Itu benar-benar dapat disimpan. Aku sangat gembira, tetapi darah dan kekuatan spiritualku telah terkuras saat itu. Memobilisasi kekuatan spiritual bumi saja belum cukup untuk memadatkan kekuatan es hitam yang begitu dahsyat. Aku menggigit ginseng darah, lalu meminum beberapa pil pemurnian spiritual, dan mulai berlatih lagi. Setelah 5 keping es hitam misterius disempurnakan dan disimpan di Lingsu, Lingsu mulai merasa kenyang dan tidak bisa lagi menyimpan es hitam misterius. Sepertinya kendalinya masih ada batasnya. Hentikan pemurnian energi misterius es hitam. Aku mengayunkan pedang bulan, dan sedikit energi es hitam muncul di bilahnya, seolah-olah telah mendapatkan manfaat selama proses pemurnian. Bahkan setelah aku menebas beberapa kali dengan pedang, bilahnya menembus udara, dan gumpalan udara es menarik lipatan ruang dan menembus angin bersama bilahnya. Kemanapun bilahnya bergerak, ada tanda-tanda embun beku yang memadatkan ruang. Meskipun hanya sesaat, itu tidak bisa diabaikan. Aku tersenyum dalam hatiku, itu hebat. Seandainya aku yang sekarang, aku tidak akan bersikap pasif jika bertemu dengan pengawal bayangan perak yang menggunakan kekuatan bayangan untuk menembus ruang. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan es hitam di Lingsu, aku punya peluang 60% untuk mengalahkan sang master yang dulu membuatku merasa benar-benar tak terkalahkan. Aku melihat kalender dan sudah waktunya pulang. 3 hari lagi, panggilan naga dan harimau akan dimulai. Aku harus bertemu Suyan terlebih dahulu dan pergi ke wilayah barat bersama untuk berpartisipasi dalam panggilan agung ini. Setelah kembali ke kampus, dia mengganti pakaian lamanya yang rusak parah, menemui Suyan, dan pergi ke kantor wakil presiden bersama. Di kantor yang besar itu, Bu Suanyin, Luo Xian, dan bahkan dekan Si Xian ada di sana. Selain itu, ada Luo Yan dan Luo Wan. Di seluruh Akademi Wanling, hanya ada 4 dari kami yang berpartisipasi dalam panggilan wilayah barat yang diselenggarakan oleh Daftar Naga dan Harimau Tanah Suci. Apakah kalian semua di sini? Bu Suanyin tersenyum tipis. Kalian semua seharusnya sudah tahu detail tentang ordo pemanggilan naga dan harimau. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Sebanyak 300 orang akan berpartisipasi. Ke-300 orang ini berasal dari seluruh dunia, dan masing-masing adalah master yang luar biasa dengan kekuatan luar biasa dalam kultivasi mereka masing-masing. Ke-300 orang ini akan dipindahkan bersama oleh kekuatan tanah suci ke wilayah liar wilayah barat. Tempat itu milik alam luar dan tidak dilindungi oleh dinding kehidupan. Musuh kalian mungkin manusia, binatang buas misterius, atau bahkan beberapa makhluk misterius. Jika kalian kalah, selama kalian diam-diam menyerah dalam hati, kalian akan tersapu oleh kekuatan tanah suci dan dikeluarkan dari tempat ujian. Ingat, satu-satunya aturan ordo pemanggilan ini adalah bertahan hidup. 10 orang terakhir yang tersisa akan langsung dipilih untuk peringkat naga dan harimau dan diberi peringkat berdasarkan kinerja dan kekuatan mereka. Apakah kalian mengerti? Aku mengerti, kataku dan Suyan bersamaan. Luo Yan menatapku dengan dingin, lalu berkata, aku mengerti. Si Xian tersenyum dan berkata, kalian berempat adalah siswa Akademi Wanling, jadi kalian harus saling menjaga. Namun jika kalian tidak mau, lupakan saja. Tidak apa-apa untuk saling bertarung, tetapi jangan sampai kalian terbunuh. Ingat, ketika menghadapi situasi yang mengancam jiwa, kalian harus melafalkan kata menyerah dalam hati. Dengan begitu, kalian dapat memastikan keselamatan kalian. Tentu saja jika perbedaan kekuatan terlalu besar, dan kalian terbunuh seketika sebelum sempat melafalkan kata menyerah, maka itu masalah lain. Bu Suanyin berkata, orang-orang dari Tanah Suci akan menjemput kalian besok pagi. Kalian semua harus bersiap dan menjaga kekuatan fisik dan spiritual kalian agar bisa mencapai titik kumpul. Baik, Wakil Presiden. Kami pergi satu persatu, dan Bu Suanyin tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Lagi pula, ordo pemanggilan alam liar barat ini relatif aman. Dengan kekuatanku, kecil kemungkinan aku akan terbunuh seketika. Terlebih lagi, ada master tingkat alam kendali bintang dari Tanah Suci yang bertanggung jawab, yang akan menghentikannya jika terjadi pertarungan hidup dan mati. Lagi pula, semua orang yang berpartisipasi dalam acara ini adalah orang-orang berbakat, dan mustahil mereka akan terbuang sia-sia. Saat matahari terbenam, Suyan dan saya berjalan berdampingan, dan cahaya matahari terbenam membuat bayangan kami sangat panjang. Bagaimana, tanya Suyan, seberapa besar peluangmu untuk masuk 10 besar? Tidak yakin sama sekali. Saya tersenyum tenang. Sebelum saya bertemu 296 pesaing lainnya, mengatakan saya punya peluang itu hanya membohongi diri sendiri, bukan? Benar. Ia menyipitkan mata indahnya dan tersenyum. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan teleportasi proyeksi di Tanah Suci. Kuharap kita bisa bersama begitu memasuki alam liar barat. Kalau tidak terlalu tidak aman. Ya, kuharap begitu. Kalau tidak aku harus bertahan hidup. Ordo pemanggilan naga dan harimau hanyalah acara besar.
Tak ada gunanya kehilangan nyawa. Aku tahu, kamu memang pecinta makanan yang pemilih. Aku meliriknya dan dengan mudah menyadari bahwa Su Yan telah mencapai tahap tengah alam kendali bumi, dan telah mencapai kekuatan puncak tahap tengah alam kendali bumi. Kemajuan kultivasi pria ini begitu pesat, tak heran ia yakin bisa masuk 10 besar. Dengan pemahamannya, tarian naga api 9 surga dan teknik napas naga pasti telah dikultivasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Sedangkan aku masih belum yakin, tapi setelah aku memiliki kekuatan misterius es hitam, bahkan jika aku bertemu master seperti Luo Yan, aku pasti akan percaya diri dalam pertarungan 1 lawan 1. Keesokan paginya, saya mengenakan pakaian yang saya beli saat pergi ke pegunungan Lingyun, dan saya merasa penuh energi. Di gerbang utama akademi, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri berjaga, bersandar pada tongkat. Senyum ramah tersungging di wajahnya saat ia berkata, "Saya salah satu penjaga tanah suci. Saya di sini untuk mengawal kalian berempat ke area rekrutmen naga dan harimau. Apakah kalian sudah siap?" "Ya," aku mengangguk. Luo Yan dan Luo Wan tersenyum tipis. "Kami siap, Guru." "Bagus. Kita harus jalan kaki sejauh 3.000 mil dalam 3 hari ini. Apa tidak apa-apa?" "Tidak. Sebagai seorang praktisi spiritual, bepergian jarak jauh adalah hal yang wajar, terutama bagi para master yang telah memasuki alam kendali bumi. Sangatlah wajar untuk berlari tanpa henti sejauh 1.000 mil dalam sehari. Lagi pula, mereka dapat memanfaatkan kekuatan spiritual bumi untuk menyerap energi lari, sehingga tidak sulit untuk berlari siang dan malam. Di antara kami berempat, Luo Yan dan Luo Wan sama-sama berada di tahap akhir alam kendali bumi, Su Yan berada di tahap tengah alam kendali bumi, dan saya berada di tahap awal alam kendali bumi. Kami semua mampu menempuh jarak 1.000 mil dengan berjalan kaki." Setelah meninggalkan kota Lingsui, penjaga tanah suci itu meraung dan melompat ke dalam hutan dengan gerakan tubuh lincah yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilan dan usianya. Dalam sekejap mata, ia sudah berada beberapa mil jauhnya. Mengikuti, aku menggunakan langkah asap dan awan dan mengejarnya dari dekat, sementara Su Yan juga menggunakan keterampilan cahaya keluarga Su dan berjalan berdampingan denganku. Mereka berlima bergerak sangat cepat, melewati pegunungan dan hutan belantara bagaikan gumpalan asap. Suatu hari kemudian, di pegunungan yang tak bernama, kita telah memasuki wilayah pengaruh Istana Siang di wilayah barat. Pemimpin Istana Siang, Zhang Yun, memimpin 500.000 prajurit elit dan bertanggung jawab atas seluruh wilayah barat Federasi Longling. Ia dikenal sebagai Raja Wilayah Barat. Wilayah Barat memang tidak luas, tetapi merupakan tempat berkumpulnya orang-orang hebat dan jenius. Akademi Chengyang, salah satu dari 4 akademi seni bela diri utama, terletak di wilayah barat. Sikat, begitu jari-jari kakiku menyentuh tanah, aku menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual bumi untuk dikonsumsi. Aku bernapas pelan. Aku sedikit lelah setelah berlari seharian penuh. Lagi pula, kita manusia, bukan kuda. Wajah Su Yan memerah. Di antara mereka berempat, kemampuan lightness-nya adalah yang paling lemah. Untungnya, Jiuxiao Yanlongwu memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, sehingga ia mampu bertahan. 2 hari kemudian, mereka meninggalkan wilayah pengaruh Istana Siang, melintasi tembok kehidupan, dan tiba di hutan belantara di wilayah terluar. Beberapa binatang misterius muncul di sepanjang jalan, tetapi semuanya dibunuh oleh penjaga tanah suci di depan mereka dengan telapak tangan. Bahkan binatang misterius tingkat 6 pun dapat dibunuh dalam satu pukulan. Tingkat kultivasi penjaga tanah suci ini tak terduga, dan tampaknya ia telah mencapai alam kendali bintang. Pada hari ketiga, kami tiba di titik berkumpul. Di pegunungan kuno yang luas, tempat berkumpulnya didirikan di sebuah lembah. Bendera 7 kuil berkibar di udara, dan tenda-tenda didirikan satu demi satu. Lagi pula, ordo pemanggilan naga dan harimau adalah acara yang megah. Para penjaga tanah suci berbaju zirah terlihat di mana-mana, dan semakin banyak praktisi spiritual datang dari jauh, termasuk generasi muda dan lelaki tua berambut putih, yang tak terhitung jumlahnya. "Kakak Bu," suara familiar terdengar dari kejauhan. "Itu Tong Zuo. Dia ada di sini seperti yang kuduga." Tong Zuo, yang sekarang berada di tahap tengah alam kendali bumi, tampak tegap dan kuat. Ia berjalan menghampiri sambil tertawa lebar dan berkata, "Aku tahu kau pasti datang." "Hahaha, lama tak berjumpa." "Ya, sudah lama." Saya melihat sekeliling dan melihat sekelompok praktisi spiritual memegang senjata aneh sedang menatap kami. Lagi pula, para peserta ordo pemanggilan naga dan harimau semuanya adalah praktisi spiritual dari seluruh penjuru dunia, dan jarang sekali bertemu kenalan di sini. Di malam hari, api unggun berkelap-kelip, memantulkan wajah-wajah penuh harap. Dari pegunungan dan hutan yang jauh, terdengar auman mengerikan dari binatang-binatang misterius, bahkan beberapa suara aneh yang membuat orang merinding. Tong Zuo sedang memasak kaldu sambil memandang ke kejauhan. Di sana,
sekelompok orang mengelilingi seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun, berbincang dan tertawa. Tubuh pemuda itu memancarkan aura yang kuat, dan kekuatannya seharusnya telah mencapai alam kendali surgawi. Ia dapat mengendalikan dan menyerap kekuatan spiritual langit sesuka hati, yang beberapa kali lebih mengerikan daripada alam kendali bumi. Bocah Cuyang itu, kata Tong Zuo dingin. Cuyang aku mengerutkan kening. Apakah dia pria yang dikabarkan menjadi satu-satunya di antara para undangan rekrutmen naga dan harimau ini yang akan memasuki alam kekaisaran surgawi? Yah, Cuyang adalah tuan muda dari Villa Pedang Surgawi Barat. Dia memasuki alam kekaisaran surgawi pada usia 29 tahun dan memiliki vena spiritual surgawi tingkat menengah. Dia dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda dan dikenal sebagai Santo Pedang. Bahkan Luo Yan, Nan Chenxi, Feng Qinyi, dan yang lainnya harus menghormatinya. Kali ini, posisi teratas dalam ordo pemanggilan naga dan harimau kemungkinan besar akan jatuh ke tangan orang ini. Tidak heran banyak orang yang mengaguminya. Ya, kata Tong Zuo dengan tatapan mata yang dalam, sebelum memasuki alam liar barat, mereka mulai saling menyanjung dan menjilat, berharap bisa bersatu dalam tantangan urutan wajib militer. Pertama, mereka akan menggabungkan kekuatan untuk menyingkirkan kandidat lain, lalu bertarung mati-matian untuk memperebutkan posisi puncak terakhir. Mereka saling menyapa dengan senyuman saat itu, tetapi begitu momen terakhir tiba, mereka menghunus pedang satu sama lain. Sungguh sekelompok penjahat munafik. Saya sudah lama tahu bahwa Tong Zuo memiliki kepribadian yang membenci kejahatan, tetapi sekarang saya merasa dia semakin dihormati. Semua orang berkata, ketika Anda tinggal di bawah atap seseorang, Anda harus menundukkan kepala, tetapi selalu ada beberapa orang yang lebih suka mematahkan leher mereka daripada menundukkan kepala, dan lebih suka mati daripada menyerah. Orang-orang seperti itu bahkan lebih berharga. Tentu saja, aku juga enggan berbaur dengan kelompok orang itu dan menjilat pendekar pedang Cuyang. Lagi pula, kekuatanku tampaknya masih di tahap awal alam kendali bumi. Di antara 300 peserta kali ini, aku hanya bisa dianggap yang terakhir. Kurasa Cuyang yang arogan itu bahkan mungkin tidak akan menatapku langsung. Siapakah laki-laki dengan kepang panjang itu? Aku mengamati dari jauh dan melihat aura pria itu sangat kuat. Dari segi kekuatan, dia seharusnya tidak kalah dari Luo Yan dan Luo Wan. Nan Chenxi, Tong Zuo berkata dengan tenang, Tuan Muda Puncak Panlong di wilayah timur telah berlatih teknik pedang Panlong tingkat 2 sejak kecil. Dia kuat dan mendominasi, dan seharusnya telah mencapai puncaknya. Konon, Nan Chenxi pernah menghabisi 2 binatang mistis tingkat 7 dengan satu tebasan pedang setahun yang lalu. Bayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Di mana wanita yang memakai gaun biru kehijauan itu? Yang itu, kau bahkan tidak mengenalinya. Tong Zuo menatapku tajam dan berkata sambil tersenyum, dia Feng Qinyi, dari Villa Aojian di wilayah Liefeng. Dia jenius yang lulus dari Universitas Wanling 3 tahun lalu. Dia menguasai teknik energi internal tingkat tinggi, teknik Dewa Jatuh, dan telah mengembangkan satu set pedang jari Dewa Jatuh darinya. Teknik itu sangat mendalam dan mendominasi. Dia dianggap sebagai kakak perempuanmu, jadi berhati-hatilah saat bertemu dengannya. Bagaimana? Dikatakan bahwa Feng Qinyi dipaksa lulus oleh Dekan Sisian. Mengapa Suyan dan aku sama-sama terkejut? Entahlah, mungkin dia punya niat jahat. Ada juga rumor bahwa dia jatuh cinta pada seorang guru spiritual. Hubungan guru-murid ini dihancurkan dengan kejam oleh Sisian. Akhirnya, guru spiritual itu dikeluarkan dan Feng Qinyi dipaksa lulus. Kalau tidak aku khawatir dia bukan salah satu dari 4 tertinggi Yundong, melainkan salah satu dari 5 tertinggi Yundong. Dan peringkat Feng Qinyi pasti akan lebih tinggi dari Luo Yan. Ya, aku melirik Feng Qinyi lagi. Auranya sangat kuat, dan ada misteri yang berbeda di dalamnya. Sepertinya level ranahnya bahkan lebih tinggi daripada Luo Yan. Pada saat ini, Feng Qinyi juga melirikku dari kejauhan, seolah merasakan sesuatu, tetapi tatapannya dingin. Dia hanya melirikku sekali sebelum mengalihkan pandangannya dan melanjutkan berbicara dengan Cuyang, Nan Chenxi, dan yang lainnya. Saya begadang hampir sepanjang malam, dan saya mendapat pemahaman umum tentang kekuatan 300 orang yang dipilih untuk panggilan tersebut. Di antara mereka, yang terkuat adalah Cuyang, yang berada di tahap awal alam Tianyu. Lagi pula, dialah satu-satunya di alam Tianyu yang menerima panggilan kali ini. Yang kedua adalah puncak alam pengendalian bumi, dan hanya ada satu, master bernama Nan Chenxi. Kemudian, muncullah para peserta tahap akhir alam kendali bumi, totalnya ada 5 orang, yaitu Feng Qinyi, Yun Muchen, Wei Dongling, Luo Yan, dan Luo Wan. Di antara mereka, Feng Qinyi adalah yang terkuat. Auranya mengandung sedikit misteri, bahkan lebih kuat daripada keempat lainnya. Adapun mereka yang berada di tahap tengah alam pengendalian bumi, jumlahnya lebih banyak, totalnya 27 orang, termasuk Su Yan dan Tong Zuo. Ada sebanyak 145 orang di tahap awal alam kendali bumi, dan mustahil untuk mengenali mereka semua.
Mungkin ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di antara mereka. Lebih dari 100 orang yang tersisa hampir semuanya berada di tahap akhir dan puncak alam kendali manusia. Dapat dikatakan bahwa Ordo Pemanggil Naga dan Harimau ini telah mengumpulkan banyak jenius dan master. Tidak heran bahkan Paviliun 7 Dewa menganggapnya begitu penting. Tidak mudah untuk menjadi pemenang akhir dalam kompetisi yang begitu ketat, terutama untuk memperebutkan posisi pertama. Kita harus mengalahkan setidaknya satu master di alam Tianyu, jika tidak, kita tidak akan punya peluang. Keesokan paginya, para penjaga tanah suci membangunkan para kandidat satu persatu dan mulai berkumpul pagi-pagi. Setiap orang diberi gelang psikis. Fungsi gelang ini hanyalah untuk melarikan diri. Selama mereka diam-diam berkata menyerah dalam hati, mereka akan dijauhkan dari bahaya oleh kekuatan tanah suci, melindungi kejeniusan negara semaksimal mungkin, dan tidak mati sia-sia di sini. Sekelompok orang berkumpul bersama, tetapi segera berpisah dan berteleportasi ke hutan belantara di depan. Dari kejauhan, sebuah formasi emas raksasa yang terhubung ke langit, meliputi area ratusan mil di depan. Ini adalah formasi tingkat ke-7. Formasi ini tidak hanya dapat melindungi para kandidat dalam formasi dari ancaman kekuatan eksternal, tetapi juga dapat beresonansi dengan hilangnya gelang psikis. Setelah formasi menghilang, orang-orang tidak dapat diteleportasi keluar. Hutan belantara seluas 1000 mil ini adalah alam luar, tempat para makhluk misterius berkeliaran bebas dan ibel-ibel bertebaran. Mereka berulang kali membahayakan nyawa manusia di Federasi Roh Naga dan harus dibunuh. Ordo Pemanggilan Naga dan Harimau, juga dikenal sebagai Ordo Pemanggilan Alam Liar Barat, memiliki makna yang sama. Kami mengembangkan seni bela diri untuk menaklukkan ibel dan menyelamatkan manusia di dunia. Penatuasu, salah satu tetua tanah suci, melangkah maju dan berbicara dengan suara tegas, kontes naga dan harimau hanya menentukan kemenangan atau kekalahan, bukan hidup atau mati. Semua peserta harus ingat ini, berbelas kasihlah semampu kalian. Mereka yang terobsesi menghabisi tidak akan diizinkan memasuki tanah suci, apalagi menerima anugerah dari 7 dewa. Baiklah, dalam 3 menit, kalian akan dipindahkan ke alam liar oleh formasi. Ingat, posisi kalian tidak pasti. Begitu kalian memasuki alam liar wilayah barat, kalian harus sepenuhnya waspada, karena kalian tidak tahu dari mana bahaya akan datang. Jika kalian kalah, kalian harus segera menyerah. Nyawa kalian sangat berharga bagi dunia. Formasi tingkat ke-7 ini dapat bertahan selama sebulan hingga pemenang akhirnya ditentukan. Ya, Wali, sekelompok kandidat mengangguk. Aku menatap Su Yan di sampingku. Ia mengenakan pakaian seorang praktisi spiritual wanita yang cantik dan berwibawa, halus dan anggun, namun penuh kepahlawanan. Ia juga menatapku dan tersenyum manis. Hati-hati, aku akan menemukanmu sesegera mungkin, kataku. Dia mengangguk. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukanmu juga. Pada saat ini, lingkaran sihir raksasa yang membentang ratusan mil di belakangnya mulai bergetar dan berdengung, dan kekuatan lingkaran sihir itu melonjak dan menyebar. Ujian hidup dan mati ini akan berlangsung selama sebulan, tetapi apakah benar-benar butuh waktu sebulan? Chu Yang, Nan Chenxi, Feng Qinyi dan yang lainnya tampak tenang dan percaya diri. Luo Yan dan Luo Wan, kakak beradik, berdiri bersama. Luo Yan mencondongkan tubuh untuk melihat ke arah kami dan berkata, Xiao Yan, kita akan bertemu di alam liar wilayah barat. Hati-hati. Su Yan hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, kekuatan formasi semakin kuat. Gelombang kekuatan spiritual di pergelangan tangan menggulung tubuh kami dan mulai mengatomisasi setiap sel kami, menyatukan kami kembali di area pemanggilan yang diselimuti formasi dengan kekuatan misterius. Kaki dan tanganku menghilang lebih dulu, berubah menjadi titik-titik cahaya. Mendongak, aku melihat beberapa penjaga tanah suci dengan tatapan mata yang tajam, sementara Penatua Su, yang telah mencapai alam kendali bintang, mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyum aneh. Apa? Mataku menjadi dingin, dan aku dikirim ke hutan belantara wilayah barat, yang merupakan tempat persidangan. Sikat. Tubuhku tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan aku melayang di udara, jatuh dengan cepat. Di bawahku terbentang hutan lebat. Di kejauhan, samar-samar aku mendengar auman binatang buas, yang menggetarkan hatiku. Binatang misterius itu setidaknya berada di tingkat ke-7, dan mungkin telah mencapai tingkat binatang misterius tingkat ke-8. Ledakan, kakiku menginjak ranting dan dedaunan, dan teknik napas naga yang mantap dan kuat membuatku mendarat dengan mantap. Ada sedikit lumpur di bawah kakiku, dan sepertinya baru saja hujan di tanah liar ini. Dan, ada sesuatu di udara yang membuatku merasa tidak nyaman. Mendesis, roh jahat itu kuat, binatang misterius itu datang. Alam luar selalu dipenuhi makhluk-makhluk misterius dan jarang dikunjungi manusia. Tak perlu dikatakan lagi, tempat ini adalah tempat pemanggilan tanah suci. Hampir 1 mil jauhnya dari saya, seekor ular piton raksasa berwarna-warni berlari ke arah saya dengan tubuhnya yang meliuk-liuk bagai kilat,
dan di arah yang berlawanan, seekor tikus raksasa bertubuh bungkuk, dipenuhi roh jahat yang kuat dan sulit diganggu. Ular kelopak, binatang misterius tingkat ke-6, sangat berbisa, lincah, dan tingkat mematikannya berada di puncak di antara binatang misterius tingkat ke-6. Thunder Rat, binatang misterius tingkat ke-7, pandai mengendalikan energi jahat guntur dan kekuatannya rata-rata di antara binatang misterius tingkat ke-7. Dua binatang misterius datang bersamaan, dan mereka tampak tidak saling berkonflik, tetapi tampaknya bertekad untuk menghabisiku. Memang benar ular dan tikus selalu bersama. Aku melangkah ringan di tanah dengan kakiku dan melompat puluhan meter. Aku harus bertarung sambil bergerak dan menghadapi ular kelopak berbisa terlebih dahulu. Lagi pula, begitu kau disemprot oleh ular kelopak, racunnya yang ganas akan menghabisimu bahkan jika kau adalah penguasa alam pengendali bintang. Tikus petir berbeda, serangannya lebih fisik dan tidak akan langsung berakibat fatal. Ular kelopak itu seolah menyadari niatku untuk kabur, dan ia memutar tubuhnya dengan liar, bagai kilatan petir di antara rerumputan. Tiba-tiba ia membuka mulutnya yang besar dan menggigitku, kedua taringnya berkilau dingin. Engah, napas ikan petarung naga menyembur keluar dari tubuhku dalam sekejap, sehingga kekuatan spiritualku langsung berubah. Tiba-tiba aku menginjak pohon kuno yang tingginya setara dengan pelukan 3 orang, dan menghindari gigitan ular kelopak. Tubuhku melayang di udara, dan aku dengan lincah berada di atas ular kelopak. Binatang misterius tingkat 6 itu memang agak lemah untuk kekuatanku saat ini. Sesaat kemudian, bila bulan berkilat, dan sebilah pedang tajam menebas ular kelopak sepanjang 7 inci itu. Ledakan, darah ular berceceran. Pedang ini memang tidak akan menghabisi ular kelopak, tetapi pedang itu juga mengandung kekuatan Gletser yang kupelajari dari teknik pedang salju. Kini setelah aku memasuki alam kendali bumi, aku telah mencapai kekuatan 2 Gletser. Akibatnya, setelah pedang itu jatuh, tubuh ular kelopak yang telah ditempa oleh alam runtuh seketika dan berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Ia bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Kicauan, saat roh jahat itu mendekat, tikus petir yang ganas dan licik menerkam dari udara, cakarnya tajam dan membawa roh jahat petir yang samar. Sebagai binatang misterius tingkat 7, tikus petir jauh lebih cepat daripada ular kelopak. Ia melesat 100 meter hampir dalam sekejap, dan cakarnya yang membawa petir menerjang ke arah dadaku, sungguh ganas. Pedang panjang itu diayunkan dengan tepat, dan kilatan cahaya pedang menangkis serangan tikus petir. Namun, tikus besar ini jelas ganas, dan cakarnya masih menembus tirai tipis cahaya pedangku. Entah sudah berapa banyak orang yang dibunuhnya dengan cara ini, tetapi kali ini gagal. Awalnya, tikus petir mengira ia bisa berhasil dengan satu serangan, tetapi ia tidak menyangka bulu-bulu es yang tersembunyi di tirai tipis cahaya pedang akan meledak dengan dahsyat. Dor, dor, dor. Dalam sekejap, cakar tikus petir hancur berkeping-keping, dan kulitnya terkoyak. Aku memanfaatkan situasi itu dan menendang perutnya. Satu nyala api membuka gunung. Ledakan, udara bergetar hebat, dan api berkobar. Kekuatan satu api pembelah gunung milikku kini mungkin tak kalah dahsyat dari Master Shen Buyun. Lagi pula, Shen Buyun baru mencapai kesempurnaan alam kendali bumi, sementara aku sudah memasuki alam kendali bumi. Terlebih lagi, tubuh abadiku semakin padat, dan kekuatanku melonjak. Satu tendangan saja bisa menghasilkan kekuatan hampir 3.000 kilogram. Kilatan api melesat sejauh hampir 50 meter, menghantam hutan belantara bersama tubuh Thunder Rat yang acak-acakan. Aku tak bisa membiarkannya lolos. Hutan liar ini milik dunia luar dan ada banyak binatang misterius. Jika dia memanggil teman-temannya, aku mungkin takkan sanggup menghadapinya. Aku langsung terbang puluhan meter di udara dan menghancurkannya dengan pedang. Serangan ini sederhana dan efektif, tanpa gerakan yang rumit. Ia hanya menghancurkannya dengan kekuatan absolut 2 Gletser. Bahkan udara pun berubah bentuk ketika pedang itu ditikamkan. Aliran udara bertekanan tinggi dengan cepat menyerbu ke sekitarnya, dan tikus petir menatap cahaya pedangku dengan suara berkicau, sangat panik. Ledakan, bila pedang itu mendarat keras di punggung tikus petir, seketika kulit dan tulangnya hancur, dan darah pun mengucur deras. Sebagai binatang misterius tingkat 7, tikus petir mungkin tidak menyangka akan kalah telak hanya dalam beberapa gerakan. Tubuhnya hancur oleh kekuatan 2 Gletser dan tiba-tiba terbanting ke dalam lubang. Suara tulang patah terus terdengar. Kekuatan kedua Gletser itu begitu dahsyat sehingga mustahil bagi tikus biasa untuk melawannya. Dengan ratapan, tikus guntur itu mati. Aku mengerutkan kening dan dengan saksama memeriksa situasi di sekitar sebelum memurnikan darah tikus petir dan ular kelopak satu persatu. Setelah kekuatan tanda ilahi Dragon Vault sedikit meningkat, aku tidak lagi berurusan dengan mayat-mayat itu. Mayat tikus petir dan ular kelopak tidak terlalu berharga, dan tidak ada yang tahu berapa banyak binatang misterius yang ada di hutan belantara wilayah barat. Aku mungkin tidak perlu khawatir kehabisan bahan binatang misterius selama sebulan. Sebaliknya, aku harus khawatir apakah ruang di cincin tulang ruang angkasa itu cukup. Pada saat ini,
Suara genderang agung terdengar dari langit, diikuti oleh perubahan awan. Sebuah daftar berwarna merah darah dengan cepat muncul di atas formasi besar itu. Itu adalah nama-nama peserta Ordo Pemanggilan Naga dan Harimau ini. Tidak ada peringkat pasti. Nama saya, Su Yan, dan Tong Zuo semuanya ada di sana, tetapi 3 nama telah berubah dari merah darah menjadi abu-abu gelap. Mungkinkah mereka telah tereliminasi? Bukankah ini terlalu cepat? Aku mendesah pelan. Memang, wilayah barat sangat berbahaya dan tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk masuk. Banyak kandidat alam kekaisaran mungkin akan menghadapi makhluk-makhluk mengerikan tingkat 7 atau bahkan 8 saat masuk. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain menyerah lagi pula, hidup jauh lebih penting daripada memasuki peringkat naga dan harimau atau menerima hadiah menggiurkan dari tanah suci. Daftar berdarah itu terbentang horizontal di udara, menerangi seluruh daratan. Misi dari seruan untuk bertindak ini tidak melibatkan banyak pengaturan, kecuali untuk bertahan hidup dan menghabisi semua binatang misterius dan ras alien yang menyerang. Bahkan, ini setara dengan tanah suci yang menyelesaikan tugas yang sangat sulit melalui tangan kita. Lagi pula, setiap tahun tanah suci mengirimkan sejumlah besar master alam Tianyu dan bahkan alam Xingyu ke dunia luar untuk menghabisi binatang misterius dan kekuatan misterius tersebut, demi memastikan keamanan tembok kehidupan. Namun, setiap tahun tanah suci juga kehilangan banyak tenaga kerja karena hal ini, sesuatu yang tidak rela mereka tanggung. Dengan seruan untuk bertindak ini, tampaknya kita benar-benar harus menggunakan pisau kita untuk menghabisi binatang misterius tersebut. Tapi itu tidak masalah. Aku telah berlatih sejak kecil, semua demi hari ini, bertarung sampai mati melawan musuh alien yang kuat demi kemanusiaan dan demi kelangsungan hidup umat manusia. Inilah misi bawaan semua praktisi spiritual di benua roh naga kita. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Su Yan dan Tong Zuo. Selama mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin bisa bertarung bahkan jika bertemu dengan binatang misterius tingkat 8. Setelah berpikir sejenak, aku mengangkat tanganku dan mengaktifkan kekuatan spiritualku. Seketika, kekuatan spiritual keluar dari cincin tulang ruang angkasa, terbungkus jubah, dan sampai ke tanganku. Aku langsung mengenakan jubah bayangan. Setelah kekuatan spiritual meresap, seluruh tubuhku lenyap di udara. Namun, aku juga menyadari bahwa setiap kali aku memasuki bayangan pohon kuno, aku bisa menjadi tak terlihat, tetapi begitu berada di bawah sinar matahari, aku akan terekspos. Jubah bayangan hanya bisa digunakan di dalam bayangan. Begitu terkena cahaya matahari jingga, ia tak akan bisa bersembunyi. Aku harus mengingat hal ini. Lubang spiritual itu meluas keluar, dan tidak ada satupun binatang misterius dalam radius 5 mil. Lagi pula, pemanggilan ini mencakup ribuan mil hutan belantara wilayah barat, jadi menemukan seseorang tidaklah mudah. Aku berlari seperti orang gila, berusaha keluar dari sini dulu. Pohon-pohon kuno di sini menjulang tinggi dan luar biasa lebat, bahkan menghalangi sinar matahari. Rasanya aneh dan menyesakkan. Aku harus segera keluar dari sini. Hanya karena sensor panasku tidak bisa mendeteksi makhluk misterius apapun, bukan berarti tidak ada di sini. Mungkin ada makhluk berdarah dingin yang memata-mataiku. Setelah berlari kencang sejauh hampir 10 mil, saya benar-benar bertemu seseorang. Jauh di dalam hutan, seorang pria dikepung oleh 5 serigala, yang semuanya adalah serigala emas awan api tingkat binatang mistis tingkat ke-6. Saya kenal pria ini, namanya Yun Muchen, dan dia berada di tahap akhir alam kendali bumi. Dia juga merupakan unggulan populer di 10 besar panggilan untuk pengajuan ini. Serigala emas awan api itu ganas dan terus menyerang, tetapi Yun Muchen sangat kuat. Ia mengayunkan pedang merah tua di tangannya untuk membentuk pertahanan melingkar. Setiap tebasan pedang menggulung gelombang angin yang dahsyat, yang mampu memukul mundur serigala emas awan api dan bahkan menggores sebagian bulunya, membuatnya berdarah. Akibatnya, meskipun 5 serigala emas awan api mengepungnya, tak satu pun dari mereka yang mampu mendekati Yun Muchen. Orang ini sangat kuat. Setidaknya saya tidak 100% yakin bahwa saya bisa tetap selamat tanpa cedera di bawah pengepungan serigala emas awan api, tetapi dia melakukannya. Setelah beberapa kali teriakan memilukan, serigala emas awan api pertama terbunuh, dan hanya dalam 10 detik, 4 serigala emas awan api yang tersisa terbunuh satu demi satu. Teknik pedang Yun Muchen sangat bersih dan ia sangat menentukan dalam menghabisi. Beberapa gerakan pedang yang ia lancarkan seolah-olah memiliki tingkat kesatuan antara manusia dan alam, yang sungguh mengagumkan. Setelah mengambil pil mistis dari tengkorak salah satu serigala emas awan api dan melemparkannya ke dalam cincin interspatial, Yun Muchen menatapku, bermandikan sinar matahari, dan batang pohon yang berjarak hampir 100 meter. Matanya sedingin es saat ia berkata, "Kau tahu, Bu Yixuan, kau berasal dari wilayah angin ganas." Aku tidak menyangka kalau akulah orang pertama yang kutemui, kataku. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Yun Muchen memancarkan aura menjauhkan semua orang. Suaranya sangat dingin saat berkata,
Namun, jika kau ingin mencari seseorang untuk bekerja sama denganmu demi bertahan hidup di alam liar wilayah barat, maka kau harus mencari orang lain. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Aku tak kuasa menahan senyum ya, aku tidak berencana bekerja sama denganmu, aku hanya kebetulan lewat. Sekarang aku pergi dulu, hati-hati. Yun Muchen mengerutkan kening dan mengangguk, baiklah, ayo pergi. Dia pergi secepat yang dia katakan, dan setelah beberapa kali naik turun, sosok itu menghilang. Pria ini begitu boros sehingga ia bahkan tidak menginginkan bulu emas serigala emas awan api, yang harganya 500.000 yuan per buah. Banyak orang kaya menggunakan bulu ini sebagai karpet, dan beberapa bandit yang bersembunyi di pegunungan juga suka menggunakan bulu emas serigala emas awan api untuk hiasan. Lagi pula, ia tidak punya pekerjaan, jadi ia tidak menginginkannya. Ia hanya menginginkan setiap butir beras di gudang dan menjadi orang yang hemat dan sederhana. Dia mencabut belati, dengan cepat mengupas bulu kelima serigala emas awan api, dan memasukkan mereka ke dalam cincin tulang luar angkasa. Setelah menyelesaikan semuanya, teruslah bergerak maju untuk menemukan Suyan. Namun, tak ada yang perlu dicari di lautan pegunungan dan sungai yang luas ini, sehingga sangat sulit menemukan seseorang. Aku, Xiaoyan, dulu berpikir terlalu sederhana. Ledakan, cahaya pedang itu runtuh, dan banteng jadi pun roboh dengan jeritan memilukan. Kekuatan dua gletser hampir menghancurkan kepala banteng jadi yang kokoh itu sepenuhnya. Sepertinya tidak perlu menggunakan kekuatan dua sungai untuk menghadapi binatang misterius tingkat 5 seperti ini lain kali. Kekuatan satu sungai saja sudah cukup. Akan sia-sia jika menggunakan lebih banyak lagi. Aku telah menyerap dan melunakkan esensi dan darah jedi Savage Bull. Entah berapa banyak binatang misterius yang telah kubunuh hari ini. Dengan kultivasi saya di tahap awal alam kendali bumi, seni napas naga tingkat ke-13, ditambah kekuatan 6 gaya dalam satu dan teknik pedang salju, saya dapat menghadapinya dengan relatif mudah selama saya tidak bertemu dengan binatang misterius tingkat 8. Meskipun saya juga berada di alam kendali bumi, kekuatan tempur absolut saya jauh lebih kuat daripada beberapa praktisi spiritual di tahap tengah atau bahkan akhir alam kendali bumi. Lagi pula, asal-usul seni bela diri kita tidak berada pada level yang sama. Tepat setelah aku selesai memurnikan darah Jedi Bull, tiba-tiba aku mencium aroma yang familiar di hidungku, dan aku tak dapat menahan gemetar seluruh tubuh. Udara mati. Benar sekali, itu adalah napas kematian, aku tidak akan pernah membuat kesalahan. Tapi kenapa klan kegelapan muncul dalam pemanggilan logikanya? Saat klan kegelapan aktif, mereka biasanya berada setidaknya 3.000 mil dari tembok hidup. Bagaimana mungkin mereka muncul begitu dekat? Dia mendengus, tatapannya tajam, dan bilah bulan di tangannya berkibar sedikit karena gembira. Tampaknya ia benar-benar ingin menghabisi klan kegelapan. Di bawah pohon tua yang telah mati, kulitnya telah terkorosi sepenuhnya, dan udara dipenuhi bau kematian yang pekat. Semuanya layu, dan rerumputan telah berubah menjadi area yang busuk dan bau. Di bawah pohon tua yang telah mati, seorang pria berbaju zirah berkarat berdiri di sana dengan hampa. Zirahnya hampir berkarat seluruhnya. Dia telah berada di sini setidaknya selama beberapa tahun, dan seluruh tubuhnya busuk dan bau, kulitnya telah mengelupas, dan daging serta darahnya telah membeku menjadi lapisan baju zirah kematian. Mayat, bentuk kehidupan mati paling dasar di antara klan gelap. Yang disebut makhluk kematian, sesuai namanya, memang sudah mati, tetapi masih berwujud kehidupan. Alasannya adalah kekuatan aturan kematian. Beberapa orang mengendalikan orang mati melalui aturan kematian dan memberi mereka kehidupan baru. Makhluk kematian tingkat terendah dalam klan gelap adalah mayat jenis ini. Mereka adalah anggota yang baru bergabung dengan klan gelap, dan tingkat yang lebih tinggi adalah penjaga mayat, jenderal mayat, dan bahkan bayangan yang dikenal sebagai makhluk kematian luar biasa. Kekuatan mereka sebanding dengan makhluk di alam Tianyu akhir. Adapun mereka yang di atas, mereka adalah makhluk yang bahkan lebih mengerikan. Dengan tingkat kultivasi saya, menghadapi makhluk super kuat dari klan gelap itu, saya khawatir saya akan musnah dalam sekejap dengan satu gerakan. Mengaum, mayat itu menemukanku, dan matanya yang awalnya kosong dan bingung tiba-tiba memancarkan tatapan berdarah. Haus darah, keserakahan, dan haus darah adalah karakteristik dasar klan gelap. Mayat adalah bentuk kehidupan mati yang paling dasar dan sepenuhnya memiliki semua karakteristik ini. Sesaat kemudian, mayat itu berhenti terhuyung-huyung dan meraung seperti binatang buas. Ia menjatuhkan tangannya ke tanah dan menyerbu dengan kecepatan yang mencengangkan. Berdengung, roh naga itu berubah menjadi napas, dan aku segera mengubah energi internalku untuk mencegah invasi energi kematian. Diiringi suara lantunan pedang, aku menghantamkan pedang yang berat, dengan kekuatan sungai. Dengan suara keras, mayat yang bergerak cepat dan sepotong pohon mati itu terhempas ke tanah olehku, berubah menjadi tumpukan daging busuk, dan kepalanya pun membusuk. Cara menghabisi mayat itu sangat sederhana, bisa dengan memisahkan kepala atau menghancurkan otaknya.
Di bawah teknik mata gelap, seberkas aura kematian terpancar dari tubuh mayat yang membusuk. Naskah perburuan Ibel mencatat bahwa makhluk mati klan gelap menggunakan energi kematian untuk menyebarkan kekuatan aturan kematian, sehingga menghasilkan lebih banyak anggota klan gelap. Entah mereka manusia, makhluk misterius, atau alien, selama energi kematian memasuki tubuh mereka akan membusuk dan mereka secara bertahap akan menjadi salah satu makhluk mati klan gelap. Dia mengeluarkan 1000 bunga perak dari cincin tulang luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulut untuk dikunyah hingga berkeping-keping. 1000 bunga perak dapat mengusir udara mati dari tubuh. Aku mengerutkan kening dan memandang sekelilingku. Suasana sunyi dan membusuk di mana-mana. Seluruh hutan dipenuhi aura kematian yang pekat. Kalau tidak salah, pasti ada sarang klan kegelapan di sini, sebuah kuburan. Tapi aku tak bisa terburu-buru masuk. Lagi pula, aku sendirian. Mayat yang baru saja kubunuh hanyalah wujud pertama pasukan klan kegelapan, yang terlemah, setara dengan kekuatan alam pergerakan roh. Tetapi wujud kedua, bahkan wujud ketiga, sudah sekuat alam jiwa roh dan alam pengendali bumi. Begitu aku bertemu wujud kelima, bayangan, yang dikenal sebagai makhluk kematian tingkat luar biasa, aku mungkin takkan pernah kembali. Setelah mengenakan jubah bayangan, aku diam-diam keluar dari zona kematian ini. Hatiku terasa berat. Aku harus menemukan Su Yan dulu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi klan kegelapan. Dia bahkan belum pernah melihat klan kegelapan sebelumnya dan tidak tahu kelebihan dan kekurangannya. Melihat ke atas, aku melihat lebih dari 30 orang telah meninggalkan daftar berdarah di langit lagi, dan kini hanya tersisa 256 orang. Mungkinkah ada orang yang dibunuh oleh klan kegelapan di antara mereka? Untuk sesaat, saya merasa sedikit bingung. Setelah terbang puluhan mil, ketika aku menatap langit lagi, aku mendapati daftar itu telah berubah lagi. Beberapa orang hilang, dan setelah kulihat berulang kali, aku melihat nama Su Yan telah berubah menjadi abu-abu. Su Yan, tereliminasi. Hatiku mencelos. Bagaimana mungkin Su Yan, dengan kekuatannya, bisa disingkirkan? Mungkinkah dia benar-benar bertemu dengan anggota suku kegelapan, atau mungkin binatang suan tingkat 8, atau bahkan makhluk liar yang lebih kuat? Hatiku berdebar kencang dan aku berlari sekuat tenaga. Senja hampir tiba, dan daftar berdarah itu telah diubah berkali-kali, tetapi nama Su Yan selalu abu-abu. Dia benar-benar tereliminasi. Mengaum. Di kejauhan, seekor binatang buas melolong. Selain amarah, ada juga nada kesedihan dalam lolongannya. Saat aku mengenakan jubah bayangan dan melompat ke puncak pohon tua bak hantu, aku melihat ke bawah dan melihat seekor naga lava dengan darah setingkat raja lewat. Tubuhnya yang besar menghancurkan semak-semak dan ia terhuyung selangkah demi selangkah. Sisik-sisik di kepalanya terangkat, memperlihatkan dagingnya yang busuk, dan bahkan matanya dipenuhi napas kematian yang kuat. Binatang misterius tingkat ketujuh ini telah menjadi bentuk kehidupan yang mati. Aku diam-diam terkejut. Untungnya, dia tidak bisa melihatku. Naga lava itu sudah mahir dalam serangan atribut api, dan kini ia telah menjadi makhluk yang mematikan. Setiap serangannya membawa kekuatan penghancur yang mematikan. Aku khawatir kekuatannya sudah mencapai level binatang misterius tingkat 8. Aku takkan pernah bisa melawan makhluk sekuat itu dengan kekuatanku sendiri. Tak lama setelah naga lava bumi itu pergi, beberapa aura datang dari kejauhan, diikuti oleh sosok-sosok manusia yang berkelebat dan terbang di atas mereka. Mereka adalah peserta seruan untuk bertindak. Salah satunya adalah seseorang yang saya kenal, Lu Ziseng, seorang praktisi spiritual parubaya, yang berada di tahap tengah alam kendali bumi. Ada 3 orang lain bersamanya, juga di tahap tengah alam kendali bumi, dan masing-masing dari mereka memasang ekspresi tegas. Tak seorang pun menyadari aku bersembunyi di pohon. Desir, ringan seperti kelelawar, ia menempel di pohon di sampingku. Lu Ziseng memperhatikan naga lava itu dari jauh dan berkata, putuskan untuk menghabisinya atau tidak. Naga lava ini adalah binatang buas yang sangat kuat dengan garis keturunan tingkat raja. Setelah ia menghasilkan pil yang sangat kuat, atau roh jahatnya memadat menjadi senjata spiritual, ia akan memenuhi syarat untuk kita bunuh. Pria berjanggut yang memegang kapak perang spiritual berkata, tentu saja kita harus menghabisinya. Tidak bisakah kita berempat di tahap tengah alam kendali bumi menghabisi seekor naga lava bumi busuk? Praktisi spiritual wanita lain berkata, aku juga menyarankan untuk menghabisi naga lava bumi ini. Dengan begitu, kita akan menuju ke barat, menghindari Cuyang dan yang lainnya di timur. Cuyang sangat arogan. Dia benar-benar menghabisi semua orang yang dilihatnya. Apa dia pikir ordo pemanggilan naga dan harimau hanya untuknya? Lu Ziseng mengerutkan kening dan berkata, Cuyang memang memenuhi syarat untuk menantang pemanggilan ini. Lagi pula, Nan Chenxi, Wei Dongling, dan beberapa lainnya telah bekerja sama dengan Cuyang. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk mengepung Su Yan, yang memiliki tingkat kultivasi tarian naga api 9 surga,
dan memaksanya untuk menyerah pada hari pertama. Coba pikirkan, siapa Su Yan, putri manajer umum Su Shikeng, pewaris terkuat keluarga Su, dan bahkan dia terpaksa menyerah. Hatiku bergetar. Apakah Su Yan dikepung oleh Chu Yang dan yang lainnya lalu dipaksa menyerah? Bagaimana bisa orang-orang begitu hina sekelompok orang mengepung Su Yan sendirian? Sungguh hina dan memalukan. Aku mendidih karena marah dan menggertakkan gigiku. Praktisi spiritual wanita itu melanjutkan, namun... Su Yan jelas memenuhi syarat untuk masuk 3 besar. Dia dikepung oleh Chu Yang, Nan Chenxi, Wei Dongling, dan 7 orang lainnya, namun dia mampu melukai 2 dari mereka dengan serius di tahap tengah alam kendali bumi. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, bahkan Nan Chenxi pun tidak akan sebanding dengan Su Yan. Sayang sekali, lebih baik kita menghindari Chu Yang dan yang lainnya. Jika kita tidak mampu memprovokasi mereka, bisakah kita menghindari mereka saja? Ya, ayo kita bunuh naga lava ini. Tepat saat mereka hendak pergi, aku melepas jubah bayanganku, dan kekuatan teknik napas naga menyembur keluar dari tubuhku. Aku turun dari langit, mendarat dengan berat di dahan yang tebal. Aku menatap mereka dengan dingin dan berkata, Lu Ziseng, apa yang kau katakan benar? Apakah Su Yan menyerah karena dikepung oleh Chu Yang, Nan Chenxi, dan yang lainnya? Bu Yixuan, Lu Ziseng juga mengenali saya dan mengangguk, ya, inilah yang kami saksikan dengan mata kepala sendiri. Kejadiannya hampir 200 mil di sebelah timur. Sebagian besar kandidat diteleportasi ke sana oleh formasi, dan kemudian terjadilah perkelahian. Su Yan ingin pergi, tetapi dicegat oleh Chu Yang dan yang lainnya. Saat dia berbicara, Stephen Lu menatapku dan berkata, Bu Yixuan, apakah kamu sendirian? Ya, aku berdiri tegak dan melihat ke timur. Su Yan sedang dikepung di arah itu. Tersingkirnya Su Yan membuatku merasa sangat terhina. Sungguh di luar pemahamanku. Bagaimanapun, Chu Yang berasal dari keluarga terpandang, tapi dia bisa melakukan hal yang begitu hina dan tak tahu malu. Apakah peringkat pertama dalam urutan panggilan begitu penting baginya? Pria besar yang memegang kapak perang spiritual itu menatap cincin tulang angkasa di jariku, dan tiba-tiba keserakahan muncul di matanya. Praktisi spiritual wanita itu mengerutkan kening. Tatapan mata Lu Ziseng dingin dan dia mencengkeram pedangnya erat-erat. Pria kurus lainnya, wajahnya dipenuhi ketakutan, mencibir, Bu Yixuan, bukankah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian lagi pula? Kau nomor 1 di ujian tanah suci, si jenius yang mengalahkan si jenius super Fang Qingyuan. Kalau kau disergap, aku khawatir hehehe. Saya tersenyum tenang dan bertanya, apakah kamu akan berurusan denganku? Dia sedikit bingung saat aku menatapnya langsung. Aku berkata dengan tenang, sekalipun kalian berempat melawanku, aku tidak akan mati. Asal aku menyerah, aku bisa pergi dari sini hidup-hidup. Tapi kalian akan menghadapi pembalasan dendamku di dunia luar. Apa kalian yakin ingin menyerangku seperti Chu yang menyerang Su Yan? Lu Ziseng mengerutkan kening. Bu Yixuan, kamu terlalu khawatir, kami bukan Chu Yang, pergi saja. Aku mengangguk, melirik naga lava di kejauhan, dan berkata, naga lava itu sudah dipenuhi energi kematian dan telah menjadi makhluk hidup yang mati. Aku sarankan kau jangan memprovokasinya. Sekalipun kau menghabisinya, energi kematian itu akan merasuki tubuhmu, dan kau akan mati dengan sangat buruk. Lu Ziseng tercengang. Bagaimana kau tahu itu makhluk hidup yang mati? Aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Aku mengeluarkan beberapa bunga 1000 perak dan melemparkannya kepada mereka, sambil berkata, kalau kalian benar-benar ingin menghabisinya, kunyahlah bunga 1000 perak itu dan masukkan ke dalam mulut kalian. Setelah kalian menghabisinya, cari Suandan dan pergilah. Jangan berlama-lama, atau kalian akan menjadi seperti itu, setengah manusia, setengah hantu. Terima kasih banyak. Lu Ziseng memegang Qian Yinhua di tangannya, dan tidak jelas apakah dia bersyukur atau bingung di wajahnya. Saya tidak terlalu peduli dan langsung bergegas menuju tenggara. Dengan munculnya klan kegelapan, ujian pemanggilan ini tampaknya tidak lagi sederhana. Malam tiba. Raungan monster terus terdengar dari pegunungan di kejauhan. Monster yang mengaum itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah makhluk-makhluk yang tak bersuara dan mampu menghabisi orang tanpa suara. Itulah yang benar-benar menakutkan. Di tengah malam yang liar di wilayah barat, tak seorang pun berani beristirahat, dan aku pun tak terkecuali. Sambil memegang pedang bulan, aku menyapu hutan belantara, berusaha menghindari sebanyak mungkin monster misterius. Menghabisi mereka akan sia-sia. Lagi pula, daftar berdarah di langit hanyalah peringkat bertahan hidup, bukan peringkat untuk bersaing melawan monster misterius. Adapun yang ingin kulakukan, hanya satu hal: bertahan hidup dan membalaskan dendam panah Su Yan ketika kesempatan yang tepat tiba. Berdesir. Tiba-tiba, sesuatu di rerumputan menarik perhatianku. Itu adalah mayat. Aku melompat turun dan berdiri di samping mayat itu. Dengan teknik mata gelap, keadaan di sekitarnya tampak sejelas siang hari. Ini adalah mayat seorang kandidat untuk panggilan tugas. Ada luka berdarah di dada,
dan an-an dalamnya hampir terlihat. Sederet tulang rusuknya bahkan terpotong. Kematiannya sangat tragis, dan gelang psikis itu ada di tangannya. Ini hanya bisa berarti satu hal, dia terbunuh seketika bahkan sebelum dia sempat berkata dalam hati, menyerah. Rasa dingin menjalar di hatinya. Orang ini masih memiliki aura seorang pendekar alam kendali bumi tingkat menengah. Lawan mengerikan macam apa yang bisa menghabisi seorang pendekar alam kendali bumi tingkat menengah dalam sekejap tanpa memberinya waktu untuk meminta bantuan dan melarikan diri. Melihat daftar berdarah itu, ternyata hanya ada 200 orang. Hampir 100 orang tereliminasi di hari pertama saja, dan banyak dari mereka meninggal di hutan belantara wilayah barat. Tak jauh di depan, saya menemukan mayat lain. Seorang praktisi spiritual dengan sisa aura tahap awal alam kendali bumi tewas di bebatuan. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Ia tewas seketika dan tidak sempat menggunakan gelang psikis untuk menyerah dan melarikan diri. Melihat potongan-potongan tubuhnya, saya tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepala. Untungnya, Su Yan sudah menyerah untuk tersingkir, kalau tidak dia akan terjerumus ke dalam krisis yang sama. Hidungku dipenuhi bau darah yang menyengat. Aku diselimuti kekuatan spiritual jubah bayangan, dan orang lain tidak dapat melihatku, jadi aku tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatanku sendiri. Sebaliknya, aku sedikit mengkhawatirkan keselamatan Tong Zuo, Feng Qinyi, dan yang lainnya. Orang-orang ini adalah talenta masa depan federasi, dan akan sangat disayangkan jika mereka mati sia-sia di sini. Pada saat ini, tiba-tiba dua fluktuasi kekuatan spiritual muncul di kejauhan, di atas batu di sana. Ada dinding batu setinggi hampir 100 meter, dan dua sosok berjalan di atasnya seolah-olah mereka berjalan di tanah datar. Terdengar percikan cahaya, suara senjata beradu, dan juga samar-samar terdengar suara angin. Mereka adalah dua orang yang sedang bertarung, salah satunya mengenakan kemeja hijau lengan pendek, dan yang lainnya mengenakan pakaian hitam. Aku kenal pria berkemeja lengan pendek itu, Mao Qingzu, yang juga merupakan tokoh populer di 10 besar pemanggilan ini, dan berada di tahap tengah alam kendali bumi. Mati, suara pria berpakaian hitam itu bagaikan guntur, dan pedang panjang di tangannya merobek udara, menebas dengan ganas, memancarkan sinar cahaya. Bahkan sebelum cahaya pedang itu menyentuh tanah, bebatuan di bawahnya mulai hancur berkeping-keping. Energi yang luar biasa dahsyat. Dari kejauhan, aku bisa merasakan pedang panjang pria berpakaian hitam itu dikelilingi oleh kekuatan aturan yang mampu menembus ruang. Tubuh di sampingku terkoyak menjadi 4 atau 5 bagian, dan kemungkinan besar ia terluka oleh pedang yang begitu dahsyat. Apakah ini seseorang yang secara sengaja memburu kandidat untuk panggilan di alam liar wilayah barat? Hatiku terasa semakin dingin, dan aku bergegas keluar dengan pedangku untuk menyelamatkan Mao Qingzu. Aku tak sanggup berdiam diri dan menyaksikan seorang praktisi spiritual dibunuh oleh pria berbaju hitam di depanku. Itu artinya kemungkinan besar akulah yang akan menjadi korban berikutnya. Mao Qingzu melompat-lompat, kakinya berputar-putar tertiup angin. Ia mempraktikkan hukum kekuatan spiritual yang berasal dari angin, dan gerakan tubuhnya lincah. Tak heran ia bisa bertahan begitu lama di bawah kejaran pria berbaju hitam. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak cukup kuat, dan berada dalam bahaya di bawah aura pedang lawan yang ganas. Ia bahkan hampir terpotong menjadi 2 beberapa kali. Sikat, tubuhku bergerak secepat kilat, dan setengah menit kemudian aku sudah berada di dinding batu. Tangan kiriku tiba-tiba menarik tubuh Mao Qingzu hingga terpisah, dan dengan tangan kananku, memegang bilah bulan berenergi es, aku menebas pedang pria berpakaian hitam itu. Dengan suara bang yang keras, lenganku mati rasa karena guncangan. Kekuatan Liang Chuan hanya seri dengan lawannya. Energi pria berpakaian hitam itu setidaknya berada di level puncak alam kendali bumi. Bu Yixuan, Mao Qingzu, yang selamat dari cobaan itu, berkata dengan wajah pucat, kau di sini hebat, hebat. Bergabung tanyaku. Ya, mari kita bergabung. Dia mengangguk dengan berat. Tatapan pria berpakaian hitam itu dingin di bawah sinar bulan, wajahnya penuh penghinaan bergabung sekalipun 2 pecundang bergabung, mereka tetaplah pecundang. Apa kau masih berpikir bisa mengalahkanku? Mao Qingzu bertanya, siapa kamu aku tidak mengenalmu. Kenapa kamu mengejarku? Pria berpakaian hitam itu mencibir tidak ada alasan, aku hanya suka menghabisi. Aku mengerutkan kening dan berkata, Mao Qingzu, jangan tanya lagi. Banyak orang telah mati ditikam oleh orang ini. Aku hanya melihat 2. Mao Qingzu terkejut. Pria berbaju hitam itu tersenyum tipis bagaimana rasanya melihat mayat rekanmu jangan khawatir, yang berikutnya akan menjadi salah satu dari mereka berdua. Aku akan mengirimmu ke neraka untuk menemui mereka segera. Memanggil. Pedang panjang itu merobek ruang dan jatuh ke bahuku dengan cahaya dingin. Serangan ini terasa familiar. Itulah rahasia aturan pemotongan ruang. Sebagian besar pertahanan praktisi spiritual bergantung pada baju tempur, tetapi bagaimanapun juga, baju tempur adalah milik kekuatan ruang. Setelah ruang terbelah, pertahanan baju tempur itu menjadi tak berarti.
Alasan mengapa pria berbaju hitam itu bisa menghabisi kandidat panggilan dalam sekejap mungkin karena kekuatan pemotongan ruang yang luar biasa. Pedang bulan mengayun, dan bulu-bulu es yang tersembunyi berhamburan ke udara satu demi satu. Namun, kekuatan tebasan ruang itu sangat dahsyat. Sisa kekuatan pedang itu benar-benar memaksaku mundur puluhan meter. Pria berbaju hitam ini bukan orang biasa. Ia juga menguasai keterampilan yang mirip dengan kekuatan bayangan. Mungkinkah ia anggota Liga Penjaga Bayangan? Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, aku harus menghabisinya terlebih dahulu. Jelas, pria berbaju hitam itu sama sekali tidak peduli pada Mao Qingzu, tetapi malah memusatkan seluruh perhatiannya padaku. Mungkin teknik pedang saljuku terlalu membebaninya. Dang, pedang bulan dan pedang panjang melancarkan lusinan serangan dalam sekejap, dan aku ditekan selangkah demi selangkah, tetapi ilmu pedangnya sangat metodis dan sama sekali tidak kacau. Bahkan pedang yang berputar biasa pun dapat langsung hancur dan menangkis serangan Mao Qingzu. Kau memang kuat, nak, tapi toh kau juga akan mati. Tatapan menghabisi terpancar di matanya, dan cahaya pedangnya tiba-tiba menyala. Lenganku sudah mati rasa. Aku memiliki kekuatan dua sungai, tetapi ketika aku mengayunkan pedang, sebagian besar kekuatan glasialku terkuras oleh tebasan ruang yang kacau. Kekuatan yang sebenarnya bisa kugunakan untuk menyerangnya kurang dari 20%. Untuk seorang ahli di puncak alam kendali bumi, 20% kekuatan ini tentu saja tidak akan menimbulkan ancaman. Apakah dia akan memaksaku menggunakan kartu trufku secepat ini? Tanpa sempat berpikir, Lingsu bergetar hebat, dan kekuatan misterius melonjak ke dalam pedang. Kekuatan misterius es hitam itu datang. Berdengung, cahaya es hitam berputar cepat, dan saat pria berbaju hitam itu menebas dengan pedangnya, energi es hitamku yang mendalam pun ikut bertemu dengannya. Dengan suara bang yang keras, energi es hitam itu tidak mengecewakanku. Energi itu bahkan membekukan sementara proses energi pedang pria berbaju hitam yang merobek ruang. Kekuatan kedua sungai itu jatuh tanpa ampun ke dada pria berbaju hitam itu melalui udara. Ledakan. Aku bahkan mendengar suara baju zirahnya penyok dan tulang rusuknya patah. Serangannya telah menekanku, dan sekarang dia akhirnya merasakan akibat meremehkan musuh. Tanpa memberinya waktu untuk pulih, aku menendang dadanya dengan sangat cepat, dan api membelah gunung. Api yang dahsyat menghantam dadanya dengan kekuatan hampir 3.000 kilogram, menambah hinaan atas cederanya. Orang menyebalkan. Pria berbaju hitam itu meraung dan menebas dengan liar menggunakan pedangnya, seketika menciptakan aliran udara dahsyat yang tak terhitung jumlahnya yang membelah angkasa, mencegahku melangkah lebih jauh. Ia berbalik dan menghilang di kegelapan malam, melarikan diri. Sebenarnya, jika dia memilih untuk terus bertarung, aku pasti akan kalah. Lagi pula, jumlah energi mendalam es hitam terbatas, sementara energi pedangnya yang mampu merobek ruang dapat dilepaskan tanpa batas. Dia sudah pergi, Mao Qingzu berkata dengan kaget. Aku hanya pergi sementara aku menggertakkan gigi. Energi spiritualku terkuras habis. Melawannya puluhan kali berturut-turut terlalu berat bagiku. Siapakah orang ini dan mengapa dia memburu kita? Para kandidat Mao Qingzu mengerutkan kening. Tidak tahu. Saya merasa sedikit tidak nyaman dan berkata, Mao Qingzu, bukankah menurutmu semuanya sangat tidak normal pemanggilan ini? Ini pertama kalinya saya ikut serta dalam pemanggilan, tapi Mao Qingzu berkata dengan tenang, korban jiwa dalam pemanggilan sebelumnya sangat sedikit. Kali ini, seseorang memburu para kontestan dengan sangat brutal, bahkan menghabisi mereka seketika. Sungguh tidak biasa. Bukan hanya orang ini yang aneh. Kekuatan suku kegelapan juga telah muncul. Mayat-mayat itu akhirnya muncul di hadapan kita. Kematian hidup. Mao Qingzu menarik napas dan berkata, mengapa kita tidak menyerah saja? Menyerah. Aku tak bisa menahan tawa dan berkata, karena kita sudah di sini, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Lagi pula, jika seluruh ordo pemanggilan naga dan harimau ini konspirasi, apa gunanya kita menyerah? Tetapi kita tidak bisa mati begitu saja di sini, kata Mao Qingzu. Aku menatapnya dan berkata, sekarang kau punya dua pilihan. 1. Maju bersamaku, bertemu dengan kandidat lainnya, dan bersama-sama kita bisa melawan suku kegelapan, binatang mistis, dan kekuatan misterius ini. Pilihan lainnya, menyerah diam-diam dan memilih untuk dieliminasi. Mao Qingzu menggertakkan giginya, tatapannya berubah tegas. Kau lebih muda dariku, dan kau berani tinggal aku, Mao Qingzu, akan mempertaruhkan nyawaku. Ia ahli dalam gerakan tubuh atribut angin, jadi menyelamatkan nyawanya bukanlah masalah. Inti dari panggilan ini sebenarnya adalah menyelamatkan nyawa, sehingga Mao Qingzu adalah sosok populer di 10 besar, dan bahkan pesaing kuat untuk 5 besar. Hutannya lebat, pepohonan tua menjulang tinggi, gunung-gunung menjulang tak berujung, dan pemandangannya hanya beberapa mil jauhnya. Ada aura pembunuh yang mengerikan di udara, dan malam yang liar itu terasa aneh dan penuh bahaya yang tak terlukiskan. Berdesir, tubuh Mao Qingzu bagaikan daun gugur, diam-diam hinggap di batang pohon maple.
Ini sudah mencapai tingkatan keterampilan ringan pada kondisi menyatunya manusia dan alam. Keterampilan ringannya jauh lebih baik daripada milikku. Bu Yixuan. Mao Qingzu memandang ke kegelapan tak berujung dan berkata, hampir mustahil melihat apapun di malam hari. Jika kita terus maju, kita pasti akan diserang oleh binatang buas misterius. Kurasa lebih baik menunggu sampai besok pagi sebelum melanjutkan perjalanan. Wilayah barat penuh bahaya, dan sekarang ada seorang pria berpakaian hitam yang mungkin kembali untuk memburu kita kapan saja. Terlalu berbahaya untuk bepergian di malam hari. Saya tidak keberatan dan mengangguk, kalau begitu istirahatlah semalam dan berangkat besok. Kami menemukan sebatang pohon tua yang menjulang tinggi dan beristirahat di dahan-dahannya dekat puncaknya. Tingginya setidaknya 100 meter di atas tanah, jadi sebagian besar binatang misterius itu tidak akan mengganggu kami. Cahaya bintang bagaikan air, dan embun menyerbu bumi, membawa sedikit kesejukan. Terima kasih, kata Mao Qingzu. Apa yang harus kuucapkan terima kasih, tanyaku. Jika kau tidak bertindak, pria berbaju hitam itu pasti akan menghabisiku. Tidak, dengan tingkat kultivasimu, kau punya cukup waktu untuk menyerah lalu diusir dari Western Wilderness oleh kekuatan formasi dan kembali ke perkemahan tanah suci di luar formasi. Tapi aku tidak mau menyerah begitu saja. Mao Qingzu mengerutkan kening dan berkata, Ordo Pemanggilan Naga dan Harimau sangat berarti bagiku. Jika aku bisa masuk 10 besar, aku akan masuk dalam peringkat naga dan harimau. Dengan begitu status keluargaku akan meningkat, dan orang tuaku tidak perlu bergantung pada orang lain untuk segalanya. Kau tidak akan mengerti betapa pentingnya hal ini. Lagi pula Valkyrie Bu Suanyin adalah adikmu. Saya tidak dapat menahan senyum mungkin. Dia benar. Ada 9 provinsi di wilayah Federasi Roh Naga, dan kota-kota kabupatennya bahkan lebih banyak lagi. Ada begitu banyak keluarga dan begitu banyak praktisi spiritual, dan semua orang ingin menonjol, tetapi berapa banyak yang akhirnya bisa menonjol bagi banyak orang, masuk 3 besar adalah tujuan seumur hidup. Setelah berada di peringkat 3 besar, mereka akan menerima perlindungan tanah suci, dan keluarga mereka masing-masing juga akan naik status. Ini adalah kesempatan besar untuk terbang ke langit. Aku duduk tegak di batang pohon yang rimbun, energi teknik napas naga mengalir pelan di sekujur tubuhku. Aku menenangkan diri untuk berlatih, dan energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarku mengalir deras ke dalam tubuhku seperti pusaran air. Aku menyerapnya satu persatu untuk memulihkan tenaga yang hilang akibat pertempuran siang hari. Di saat yang sama, aku juga memahami aturan antara langit dan bumi, dan mencoba memahami arti sebenarnya dari es dan embun beku. Energi mendalam es hitam hanyalah persepsi kecil, bahkan bukan tingkat pemula. Bahkan pria berbaju hitam pun tak mampu berbuat apa-apa dengan pedang yang dipenuhi energi mendalam es hitam. Ini cukup membuktikan bahwa pemahamanku tentang misteri aturan es masih jauh dari cukup. Namun siapakah pria berbaju hitam ini? Dia benar-benar bisa menggunakan kekuatan misterius pemotongan ruang, yang sangat mirip dengan kekuatan bayangan. Mungkinkah kekuatan keluarga Tang dari domain angin ganas juga telah menyusup ke dalam ordo pemanggilan naga dan harimau ini? Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Aku mengerutkan kening. Apakah pria berbaju hitam itu benar-benar dari keluarga Tang? Apa motifnya membantai para jenius manusia di alam liar wilayah barat cincin angkasa? Beberapa praktisi spiritual yang terbunuh bahkan hancur hanya dengan satu pukulan. Ini menunjukkan bahwa pria berbaju hitam itu tidak mengejar uang, jadi apa sebenarnya yang dia inginkan? Su Yan telah tereliminasi. Memikirkan hal ini, aku merasa tak berdaya. Jika aku bertemu Chu Yang dan yang lainnya, bagaimana aku harus menyerang mereka? Aku jelas bukan tandingan mereka dengan kekuatan satu pukulan. Aku harus memikirkan cara, tetapi jika aku memulai perang saudara, bagaimana para mayat itu akan bereaksi? Mayat busuk telah muncul, dan mungkin akan ada mayat yang lebih maju. Saat itu, aku khawatir tidak akan ada yang bisa kulakukan. Perjalanan ke wilayah barat yang liar ini benar-benar dipenuhi oleh masalah internal dan eksternal. Mao Qingzu tertidur tanpa menyadarinya, dengan kaki melilit batang pohon. Tubuhnya terbaring seringan kapas, dengan kilau samar dari pakaian tempurnya. Sebenarnya, ia masih sedikit waspada terhadapku, tetapi ia hanya bisa berjaga-jaga. Dengan ketangguhan pakaian tempurnya, aku khawatir pria berbaju hitam itu bisa menghabisinya dengan satu pedang. Saya merasa sedikit lelah dan tertidur lelap. Entah berapa lama aku tertidur, tetapi ketika seberkas cahaya pagi menyinariku, aku terbangun perlahan. Mao Qingzu di sampingku masih tertidur. Aku mengerutkan kening dan berkata, Mao Qingzu, bersiaplah. Mao Qingzu membuka matanya, menghembuskan napas busuk, dan berkata, Saat itu, 2 sumber panas memasuki jangkauan indera sumber panas saya. Tak lama kemudian, 2 sosok terbang dari jarak beberapa mil. Mereka sangat berhati-hati dan berhenti setiap 3 mil untuk mendeteksi atmosfer di sekitarnya. Kedua orang ini tampak familiar. Mereka adalah Ling Yuexuan dan Guo Sueyang,
keduanya kandidat dari perbatasan selatan, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat tidak biasa. Seharusnya mereka sepasang kekasih. Saudara Ling, Mao Qingzu berteriak. Ling Yuexuan juga menatap kami dan berkata dengan heran, Mao Qingzu, kau di sini? Ini Bu Yixuan yang bersama Suyan, kan kau juga di sini? Ya, aku mengangguk. Sepertinya kau sedang membuka jalan bagi orang lain. Tatapan Ling Yuexuan serius saat ia berkata dengan suara berat, situasi ini di luar kemampuan kami. Kami diserang tadi malam dan 7 orang tewas. Itulah sebabnya Chu Yang meminta Sue Yang dan saya untuk menjelajahi jalan di depan. Kami akan menuju selatan dan mencoba mencapai tepi formasi lalu meninggalkan wilayah barat. Mao Qingzu terkejut. Apa katamu menuju selatan? Apa kau akan menyerah pada proses seleksi? Ya, Ling Yuexuan berkata, gelang spiritual itu sudah tidak efektif lagi. Kalau kau tidak percaya, kau bisa merasakan kesadaran spiritual di dalamnya. Sekalipun kau diam-diam mengucapkan perintah untuk menyerah, gelang itu tidak akan melepaskanmu. Inilah sebabnya banyak kandidat terbunuh. Lagi pula para penyerang tadi malam terlalu mengerikan. Kita sama sekali tidak bisa melawan mereka. Bahkan beberapa master alam kendali bumi tingkat menengah terbunuh. Katamu ada lebih dari satu pembunuh berbaju hitam, tanyaku. Nah, kalian juga mengalaminya. Ya, kata Mao Qingzu, kemarin malam, saya dikejar oleh seorang pria berpakaian hitam yang membawa pisau. Berkat campur tangan Bu Yixuan, ia berhasil memaksa pria itu mundur. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan bisa melihat Anda hidup-hidup. Apa memaksa orang-orang berbaju hitam mundur? Guo Sue yang membuka mulutnya sedikit, menatapku dengan takjub. Bahkan kekuatan Wei Dongling dan Feng Qinyi pun dikalahkan oleh orang-orang berbaju hitam. Bu Yixuan, kau baru berada di tahap awal alam kendali bumi. Bagaimana kau bisa memaksa orang-orang berbaju hitam mundur? Saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, itu hanya kebetulan. Untungnya, mereka tidak bertanya lebih jauh lagi. Jadi saya bertanya, berapa banyak orang yang mengejarmu? Lebih dari 100 orang, kebanyakan yang selamat ada di belakang, kata Ling Yuexuan, termasuk Chu Yang, Nan Chenxi, Luo Yan, Luo Wan, Feng Qinyi, Wei Dongling, dan lainnya. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan semua orang, kita bisa mengatasi ini bersama dan keluar dari sini hidup-hidup. Di bawah pengaruh sumber panas, semakin banyak orang muncul di depan. Aku menatap daftar merah darah yang terkondensasi oleh cahaya di udara. Hanya tersisa sekitar 150 orang di dalamnya. Sebagian besar lainnya telah tewas atau menyerah lebih dulu. Untungnya, Suyan menyerah dan pergi sebelum kekuatan gelang itu menghilang, jadi dia sangat aman sekarang. Bu Yixuan, tenanglah. Mao Qingzu tahu apa yang kupikirkan dan menganalisis. Aku tahu kau marah karena Suyan terpaksa menyerah dan pergi karena dikepung, tapi sekarang jelas bukan saatnya untuk balas dendam. Lagi pula, Chu Yang, Nan Chenxi, dan yang lainnya terlalu kuat. Kau tidak bisa melawan mereka sendirian. Sekalipun aku membantumu, hasilnya akan sama saja. Aku tahu. Sambil mengepalkan tangan, aku mengangguk dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku tidak akan melawan batu dengan telur. Sekalipun aku ingin balas dendam, aku akan menunggu kesempatan yang tepat. Sekarang mari kita lewati krisis ini dulu. Dengan lebih dari 100 orang yang melarikan diri bersama, aku khawatir kita akan menghadapi lebih banyak penyergapan. Mari kita bertahan hidup dulu. Tidak lama kemudian, beberapa sosok muncul di hutan, dipimpin oleh Chu Yang, dan Luo Yan, Luo Wan, Nan Chenxi dan yang lainnya ada di antara mereka, seperti halnya Tong Zuo. Kakak Bu, Tong Zuo melangkah 2 atau 3 langkah lebih dekat, matanya memancarkan sedikit rasa dingin tenang, sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Aku mengangguk. Saudara Tong Zuo, apakah kau melihat Suyan dikepung dengan mata kepalamu sendiri? Yah, aku ada di dekat sini waktu itu. Kelompok orang ini sungguh tak tahu malu. Bukan hanya Suyan, setidaknya 20 orang dipukuli hingga menyerah oleh mereka. Mereka hanya melukai orang, bukan menghabisi mereka. Tapi para pembunuh berpakaian hitam itu bahkan lebih keji. Mereka sudah membantai cukup banyak dari kita. Saya juga bertemu dengan pembunuh berpakaian hitam. Kamu juga mengalaminya, ya? Tapi tidak apa-apa. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama untuk memastikan keselamatan. Bagus. Tong Zuo mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku merasa lega saat kau bersamaku. Aku tidak perlu sendirian dan ditusuk dari belakang kapanpun. Hahaha. Dia memiliki sifat periang, yang jarang dimiliki orang lain. Mao Qingzu juga terisolasi dan tak berdaya, jadi ia pun bergabung dengan kami. Tim segitiga itu lumayan. Bu Yixuan. Chu Yang berjalan bersama Nan Chenxi dan yang lainnya. Ia melirikku, bibirnya melengkung saat ia berkata sambil tersenyum, kau tidak diteleportasi ke area pusat. Aku tidak menyangka kau bisa selamat tadi malam sendirian. Saya tertawa dan berkata, lagi pula, yang ada di luar area inti hanyalah binatang buas misterius, tidak ada binatang buas.
Apa maksudmu? Tatapan matanya berubah dingin. Apa maksudmu? Aku menatapnya dengan tatapan berapi-api, auraku meningkat. Teknik napas naga tingkat 13 meledak, dan Long Zanyu terkejut. Tak disangka, auraku tak kalah dengan tatapan Chu Yang yang membara. Chu Yang berlatih seni pedang 9 yang. Begitu ia marah, seluruh tubuhnya bagaikan matahari yang bersinar terang, membuat orang-orang tak berani menatap langsung ke arahnya. Aura yang begitu kuat membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan saya adalah tatapan matanya yang tajam, seolah-olah ia adalah pedang ajaib yang dapat melukai jiwa orang lain kapan saja. Ada sensasi terbakar dalam pikiranku, dan tanpa sadar aku telah memadatkan Moonblade. Pada saat ini, sebuah suara yang jernih dan menyenangkan terdengar. Chu Yang, kau sudah memaksa Su Yan untuk menyerah pada ujian Savage. Apa kau masih ingin menghabisi Bu Yixuan sekarang? The Sword King akan tersedia pada tanggal 10, jadi saya meminta langganan terlebih dahulu. Jika Anda menyukai buku ini, silakan isi ulang dan berlangganan untuk mendukung Yezi. Saya belum pernah meminta langganan selama bertahun-tahun, tetapi kali ini saya benar-benar memintanya. Untuk The Legend of the Sword King, langganan Anda sangat penting. Langganan Anda menjaga vitalitas buku ini dan sangat penting. Terima kasih. Orang yang berbicara adalah Luo Wan. Hahaha. Chu Yang tertawa terbahak-bahak, menarik kembali tatapan tajamnya. Ia berkata, seorang kultivator alam kendali bumi tingkat awal bahkan tak layak mendapatkan perhatian pribadiku. Hu seonggok sampah yang bahkan belum membentuk hati pedang berani menatap mataku. Beraninya dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Tong Zuo berkata dengan dingin, Chu Yang, hati-hati jangan sampai lengah. Kamu lahir beberapa tahun lebih awal. Tunggu sampai Bu Yixuan beberapa tahun lebih tua, baru kamu lihat apakah dia bisa membentuk hati pedang. Saya tetap diam. Luo Wan melangkah maju dan bertanya, Bu Yixuan, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, terima kasih, Luo Wan. Syukurlah kau baik-baik saja. Suara Luo Wan terngiang di telingaku bagai benang, berkata, Chu yang berada di alam kekaisaran surgawi. Begitu kau memasuki alam kekaisaran surgawi, kau bisa membuka hatimu dan menempa hati pedang di reruntuhan spiritual. Praktisi spiritual dengan hati pedang lebih unggul dari kita. Meskipun hati pedang Chu yang hanya hati pedang tingkat 8, ia masih jauh lebih unggul dari kita. Kau harus tahu serangan yang dihasilkan oleh hati pedang dapat langsung menyerang jiwa lawan. Kau tidak boleh menatap matanya lagi, atau kaulah yang akan menderita. Aku diam-diam terkagum dan mengangguk, ingat itu. Tak heran, saat menatap langsung ke arah Chu Yang, aku bisa merasakan ketajaman yang tak nyaman. Apakah itu penindasan dan kekuatan hati pedang? Kenshin adalah keajaiban yang lahir dari alam langit dan bumi. Siapapun yang mengembangkan kekuatan spiritual, setelah mencapai alam Tianyu, memiliki kemungkinan besar untuk menyadari kekuatan hukum langit, bumi, dan alam, dan akhirnya menumbuhkan jantung jalan agung di Lingsu, yaitu jantung Tao. Jantung Tao terbagi dalam 9 tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula pencapaian masa depan praktisi spiritual tersebut. Jantung Tao sangat penting bagi setiap orang, dan merupakan kunci untuk membuka pintu surga. Bagi para praktisi pedang, karena hati mereka telah dipahat oleh niat pedang selama bertahun-tahun, warna niat pedang yang kuat akan tertinggal di hati Dao mereka. Hati Dao seperti itu bagaikan pedang ajaib dalam sarung, sangat tajam, dan disebut juga hati pedang. Sebagian besar hati Dao yang dipahami dan dibentuk oleh mereka yang berlatih pedang adalah hati pedang, dan Chu yang di depannya memiliki hati pedang tingkat 8, dan kekuatannya benar-benar menghancurkan yang lain. Aku mendesah dalam hati. Jika Chu yang tidak memahami hati pedang, mungkin aku masih punya kesempatan, tapi dia sudah memiliki hati pedang. Semua jurus pedangnya mengandung misteri dan kekuatan hati pedang. Jangankan aku sekarang, bahkan jika aku telah berkultivasi hingga tahap akhir alam kendali bumi, aku mungkin bukan lawannya. Lagi pula, perbedaan antara memiliki hati pedang dan tidak memilikinya terlalu besar. Bahkan para jenius tak tertandingi seperti Luo Yan dan Luo Wan harus tunduk pada Chu Yang, yang merupakan buktinya. Kakak, kenapa kamu peduli dengan bisnisnya? Luo Yan bertanya dengan tenang dari samping. Luo Wan tersenyum tipis dan berkata, kita semua adalah siswa Akademi Wanling, jadi sudah seharusnya kita saling membantu. Mendengus, Luo Yan menatapku tajam dan berkata, sebentar lagi dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Musuh yang mungkin kita hadapi akan sangat kuat. Saudari, kau harus selalu berada di sisiku. Aku hanya bisa melindungimu, sedangkan yang lain mereka hanya bisa berharap untuk diri mereka sendiri. Tong Zuo mengangkat kapak api merah dan berkata dengan dingin, kakak Bu punya Mao Qingzu dan aku untuk membantunya, jadi dia tidak butuh orang lain untuk menjaganya. Siapa kamu? Perguruan Tinggi Cheng Yang, Tong Zuo. Oh, jadi kau Tong Zuo. Luo Yan tampak tidak setuju dan berkata, jangan halangi kami. Para jenius di Akademi Cheng Yang seharusnya tidak terlalu lemah. Tong Zuo mengerutkan kening dan berkata,
inilah yang ingin kukatakan padamu. Jangan halangi aku, Luo Yan. Kau, jenius nomor 1 Akademi Wanling, sekarang mengikuti Chu Yang dan mengandalkannya. Cek, aku kasihan sekali pada Dekan Bu Suanyin dan Sisian. Mereka benar-benar mengajari orang sebodoh itu. Apa katamu, Luo Yan geram? Mata mana di antara kalian yang melihatku mengandalkan orang lain untuk dukungan aku dan Chu yang hanya bekerja sama? Apa ada yang salah dengan itu? Tak jauh dari situ, Chu yang tersenyum tipis. Luo Yan, kenapa repot-repot dengan orang seperti itu? Nan Chenxi berkata, Luo Yan, bersiaplah untuk melanjutkan. Kita masih sekitar 600 mil dari sini ke tepi selatan formasi. Kita kalah jumlah dan bergerak lambat, dan juga ada banyak binatang misterius. Kita harus berhati-hati. Saat berbicara, Nan Chenxi menatapku dengan provokasi dan penghinaan. Aku mengerutkan kening dan tidak peduli. Ini belum waktunya. Nan Chenxi lebih penuh kebencian daripada siapapun. Dia akan mendapat masalah jika ada kesempatan. Setelah lebih dari 100 kandidat terbang sejauh hampir 10 mil, tanah tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Di kejauhan, roh jahat yang tebal dan padat menyerbu ke arah kami. Hati-hati, mata Chu yang berbinar-binar saat ia berkata, ada puluhan ribu badak api merah. Mereka pasti terkejut dan langsung menuju ke arah kita. Semuanya, bentuk lingkaran dan lawan serangan badak api merah, sekarang. Kemanapun aku memandang, segerombolan badak api merah datang sambil mengaum dan berguling ke arahku. Badak api merah, binatang mistis tingkat 6 dengan atribut api, berukuran sangat besar dan memiliki daya hantam yang sangat kuat. Ia jelas merupakan binatang mistis tingkat 6 yang superior. Kawanan badak api merah di depannya setidaknya berjumlah puluhan ribu, sungguh mengerikan. Chu yang bahkan memerintahkan semua orang untuk membentuk lingkaran di tanah sebagai pertahanan. Sungguh bodoh. Apa dia pikir kekuatan semua orang sama kuatnya dengan dirinya? Tapi Chu yang adalah yang terkuat di antara kami. Dia memberi perintah langsung, dan hampir semua orang segera turun dari pohon dan membentuk formasi pertahanan melingkar di tempat terbuka di hutan. Tong Zuo mengerutkan kening. Ayo pergi juga. Pergi. Aku mengangguk. Kalau kamu nggak bisa membela diri, langsung panjat pohon. Menggunakan kelincahanmu untuk kabur dari pohon seharusnya nggak jadi masalah. Di tengah derap kaki kuda, badak api merah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan dengan sangat panik. Setiap badak bermata merah dan dipenuhi amarah. Terlebih lagi, badak-badak api merah ini sangat kuat, dan hampir setiap badak memiliki berat lebih dari 10.000 pon. Kekuatan tumbukan yang dihasilkan oleh penghancuran dan tabrakan terus-menerus dari raksasa seperti itu sungguh tak terbayangkan. Kingsu, jangan pergi terlalu jauh dariku, kalau tidak, aku tidak akan bisa menjagamu, kataku. Mao Qingzu mengangguk. Kemampuan ringannya memang jauh lebih unggul daripada milikku, tetapi dalam pertarungan langsung, dia pasti tidak akan bisa dibandingkan denganku yang telah menguasai jurus napas naga dan teknik pertempuran. Lagi pula, aku juga menguasai teknik pedang salju, yang memudahkanku untuk unggul dalam pertempuran berskala besar seperti ini. Sekelompok master alam pengendalian bumi membentuk perimeter yang panjangnya hampir 100 meter, dan badak api merah semakin mendekat. Suara gemuruh itu memekakkan telinga, dan roh jahat yang berapi-api menyambar, membuatnya hampir mustahil bernapas. Bahkan beberapa praktisi spiritual di alam manusia pun tampak putus asa. Badak api merah adalah kekuatan puncak binatang mistis tingkat ke-6, setara dengan puncak alam manusia, tetapi kekuatan tumbukannya setara dengan binatang mistis tingkat ke-7. Begitu seorang praktisi spiritual di alam manusia dihantam langsung oleh badak api merah, ia akan mati atau terluka. Dengung-dengung-dengung. Pedang bulan itu bergetar pelan, entah kenapa terasa bersemangat. Aku menarik napas dalam-dalam dan meningkatkan hafok ikan naga ke tingkat tertingginya. Aku menggabungkan 4 jurus teknik pertempuran dan penaklukan ke dalam pedang panjang. Alasan aku tidak menggunakan 6 jurus teknik pertempuran dan penaklukan adalah karena meskipun 6 jurus teknik pertempuran dan penaklukan itu kuat, jurus-jurus itu juga menghabiskan banyak energi. Pertempuran melawan badak api merah ini pasti akan menjadi perang yang berlarut-larut. Jika aku menggunakan 6 jurus teknik pertempuran dan penaklukan dari awal, tubuhku tidak akan sanggup menahannya. Habisi. Seseorang meraung marah, dan semua praktisi spiritual menggunakan keterampilan unik mereka. Pedang bulan memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba melesat untuk menghantam dahi badak api merah yang mendekat. Tiba-tiba, terdengar suara bang yang keras. Kekuatan kedua gletser itu begitu dahsyat sehingga badak api merah terhempas mundur dan menghantam beberapa badak lainnya secara berurutan, sangat menghambat dampak kawanan badak tersebut. Luar biasa, Luo Wan memukul mundur badak itu dengan satu pedang dan berseru kagum dari lubuk hatinya. Luo Yan mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Bahkan Chu Yang, yang tidak jauh darinya, menatapnya dengan heran. Kemudian, ia meraung, dan cahaya yang membakar melesat ke langit. Ia mengangkat pedang panjangnya dari bawah ke atas,
dan tiba-tiba cahaya pedang seperti matahari yang membakar muncul dari tanah, membentang hampir 100 meter, melemparkan puluhan badak api merah ke udara. Beberapa dari mereka bahkan terbakar menjadi arang dan tewas seketika. Kuat sekali. Tong Zuo dan aku sama-sama tercengang. Pantas saja Chu yang ingin melawan badak api merah di tanah. Dengan kekuatannya, menghadapi binatang misterius tingkat 6 akan menjadi pembantaian total. Seperti yang diduga, seorang kultivator pedang dengan hati pedang benar-benar berbeda. Bunuh, bunuh, bunuh. Tong Zuo menembakkan cahaya kapak api merah ke kawanan badak berkali-kali, dan menangkis serangan badak berkali-kali. Aku mengayunkan pedang bulan, dan setiap serangan membawa kekuatan 2 Gletser, dan atributnya juga menahan api. Aku menghempaskan badak api merah di depanku berulang kali, dan bahkan memiliki cukup energi untuk membantu Mao Qingzu menghabisi badak api merah di depannya, sehingga Mao Qingzu menatapku dengan penuh rasa terima kasih, kalau tidak, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Ledakan, dentuman, dentuman. Tak jauh dari sana, sosok badak api merah melesat bagai kilat, dan derap kakinya diiringi jeritan para praktisi spiritual. Banyak orang tak mampu lagi bertahan, tubuh mereka tertusuk tanduk badak, atau remuk di bawah telapak tangan kawanan. Banyak praktisi spiritual di ranah kendali yang pertahanannya hampir seketika tertembus, diinjak-injak oleh badak api merah yang tak terhitung jumlahnya, dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Di udara, nama-nama dalam daftar berdarah itu mulai berkelap-kelip, dan orang-orang terus-menerus dibunuh oleh badak. Rasanya seperti permainan bertahan hidup yang terkuat. Yang kuat bertahan dan yang lemah mati, tetapi siapa yang bisa berbuat apa-apa ini adalah hukum alam. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam hampir 1 jam, semakin sedikit badak api merah yang terbunuh, dan lingkaran pertahanan kami semakin mengecil. Debu beterbangan di sekitar kami, dan di depan kami tampak segunung mayat badak api merah. Bau darah tercium sangat kuat. Keluar dari sini, Chu Yang melepaskan teknik pedang 9 matahari, gelombang energi pedang yang terpancar hingga 100 meter, menghantam kawanan badak hingga jatuh ke tanah, mengubah mereka menjadi mayat. Semua orang tercengang oleh serangan ini. Betapa kuatnya pemilik jantung pedang itu. Lagi pula, Chu Yang hanya memiliki jantung pedang tingkat 8. Jika itu adalah jantung pedang tingkat 3, tingkat 2, atau bahkan tingkat 1, akan jauh lebih kuat lagi. Namun melihat benua Longling, tampaknya tidak ada seorang pun yang memiliki hati Dao tingkat pertama. Bahkan Bu Suanyin hanya memiliki hati Dao api surgawi tingkat kedua. Di kejauhan, badak api merah yang tersisa tampak ketakutan dan berbalik serta melarikan diri. Chu Yang menarik napas dalam-dalam. Oke, semuanya terpecahkan. Wajah Nan Chenxi dipenuhi keringat. Ia berkata, dasar orang-orang bodoh. Mereka baru takut ketika hampir terbunuh, orang pembawa sial. Feng Qinyi memegang rapier di tangannya dan berkata dengan tenang, lebih dari 30 orang hilang dari daftar darah. Kita hanya punya lebih dari 110 orang yang tersisa. Apakah ini dihitung sebagai kemenangan, Chu Yang? Dia tampaknya tidak menyebutkan nama apapun pada Chu Yang, yang membuat Chu Yang sedikit malu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Chu Yang takut pada Feng Qinyi. Apa yang dia takutkan? Aku mengerutkan kening dan berkata kepada Tong Zuo, ayo kita pergi dan lihat apakah badak api merah ini telah menghasilkan suandan dan memadatkan senjata spiritual. Dia sudah lama ingin melakukan ini, jadi dia mengangguk dan berjalan menuju bangkai ternak. Membuat suandan tidaklah mudah. Kami telah menggeledah ratusan bangkai sapi sebelum menemukan lebih dari selusin suan dan tingkat 6, yang kami bagi di antara kami. Mengenai nilai sisa dari badak api merah, binatang misterius ini memiliki kulit tebal dan daging kasar, tetapi kulitnya sangat kasar dan tidak dapat dipoles. Setelah dipoles, ia tidak berguna. Dagingnya sangat asam dan tidak dapat dimakan. Yang tersisa hanyalah suandan. Sedangkan untuk senjata spiritual yang dipadatkan oleh roh jahat, tidak ada satupun. Saya pikir itu karena badak api merah itu sendiri, yang tidak cocok untuk memadatkan senjata spiritual. Saat mereka menuju selatan, tim bergerak semakin lambat, dan sesekali diserang oleh binatang buas misterius. Terutama di malam hari, mereka disergap oleh lebih dari selusin serigala raksasa binatang buas misterius tingkat 7, dan lebih dari selusin orang terbunuh atau terluka lagi. Seluruh tim kini berjumlah kurang dari 100 orang. 5 hari kemudian, tubuh semua orang sedikit banyak berlumuran darah dan kotor, tetapi tak seorang pun peduli. Saat matahari terbenam, semua orang akhirnya tiba di tepi selatan wilayah barat. Di langit, tirai cahaya keemasan menutupi bumi, bagaikan dinding langit, yang merupakan tepi formasi. Disinilah akhirnya kita sampai di perkemahan. Tempat ini berjarak kurang dari 10 mil dari perkemahan yang didirikan di tanah suci di dekatnya, sangat dekat. Banyak orang menangis terseduh-seduh seolah baru saja selamat dari bencana. Bahkan Tong Zuo dengan gembira menggenggam kapak api merah erat-erat, sambil berkata, orang pembawa sial, akhirnya aku bisa lolos. Ahahaha. Aku mengerutkan kening, belum tentu.
Apa kau melihat tanda-tanda formasi itu terangkat? Ini, benar saja, beberapa praktisi spiritual yang berjalan di depan berteriak-teriak di luar, tetapi tidak seorang pun memperhatikan mereka, dan tidak ada seorang pun di sana. Orang menyebalkan. Nan Chenxi meraung, menghunus pedangnya, dan menikamkannya ke dinding cahaya. Tiba-tiba, terdengar riak dengan suara bang. Kekuatan formasi itu berbalik, mengejutkan Nan Chenxi hingga mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah, tetapi formasi itu tidak rusak sama sekali. Sudah berakhir. Luo Yan menggertakkan giginya, apa kau mencoba menjebak kami sampai mati di sini tanah suci di mana para penjaga tanah suci apa mereka semua mati kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Luo Wan mengerutkan kening tenang saja, tidak ada gunanya marah. Mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Chu Yang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Chu Yang mengangkat pedangnya, tatapannya serius saat berbicara, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, aku bisa merasakan sesuatu yang tak terduga pasti telah terjadi. Kau seharusnya juga menyadarinya. Logikanya, para penjaga tanah suci seharusnya turun tangan di tanah Savage, tetapi kita bahkan belum melihat satu pun penjaga tanah suci. Jadi, seharusnya tidak seperti ini. Tatapan Feng Qinyi tampak tenang saat ia berkata, banyak orang terluka, dan kekuatan fisik serta spiritual mereka hampir habis. Mari kita istirahat dulu semalam. Selama kita bersatu, kita tidak akan dihancurkan oleh binatang buas. Baiklah, istirahatlah di sini dan cari air dan makanan. Bagus. Hampir 100 orang mencari tempat untuk beristirahat, sementara saya menyiapkan panci dan memasak makanan untuk 7 atau 8 orang. Saya juga menyiapkan beberapa ikan mas roh naga untuk diri saya sendiri. Saya telah menggunakan seni pertempuran terus-menerus selama beberapa hari terakhir, dan efek sampingnya pada tubuh saya menjadi sangat parah. Saya harus terus memakan ikan mas roh naga untuk memastikan tidak ada cedera tersembunyi di tubuh saya akibat efek samping seni pertempuran. Cahaya bulan redup dan sepi, dan dinding formasi kemasan di belakang kami memancarkan cahaya redup, menjebak kami di alam liar yang berbahaya ini. Aku berbaring di atas sehelai rumput liar sebagai bantal, menatap langit berbintang, dengan perasaan yang tak terlukiskan di hatiku. Aku rindu rumah, kata Mao Qingsu. Siapa yang tidak rindu rumah? Aku tersenyum dan berkata, aku beruntung bisa keluar hidup-hidup kali ini. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa pulang. Bu Yixiwan, apakah kamu juga pesimis? Tanya Mao Qingsu dengan heran. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menggigit rumput liar dan berkata, beberapa hari terakhir ini, binatang-binatang misterius itu menyerang kita, dan mereka semakin kuat. Tapi kita jadi lengah dan lupa apa ancaman terbesarnya. Maksudmu para pembunuh berpakaian hitam itu? Yah, karena mereka sudah muncul, mereka pasti muncul tanpa alasan. Kalau mereka mau menghabisi kita, bagaimana mungkin kita menyerah begitu saja? Sekarang mereka hanya membiarkan makhluk-makhluk misterius itu menguras sebagian kekuatan dan stamina kita sebelum melancarkan serangan kejutan. Dan sekarang kita sudah di tepi formasi dan tidak bisa keluar. Banyak orang sudah putus asa. Saat kita dalam kesulitan, mereka seharusnya ada di sini juga. Maksudmu pembunuh berpakaian hitam akan muncul malam ini? Hampir. Mengapa kamu tidak segera memperingatkan semua orang? Apakah menurutmu Chu yang akan mendengarkan kita? Mao Qingsu tertegun sejenak, lalu tertawa getir. Kau benar, kita telah menjadi sasaran di mana-mana selama beberapa hari terakhir. Chu Yang dan Nan Chenxi sudah lama tidak menyukai kita bertiga. Mereka tidak menyingkirkan kita karena memikirkan Luo Wan, Feng Qinyi, dan yang lainnya. Malam ini, jangan tidur. Tetap waspada. Di tengah malam, angin terasa dingin dan tidur pun dilarang, tetapi Mao Qingsu dan Tong Zuo tetap tertidur lelap. Aku melompat ke atas pohon tua dan diam-diam mengamati segala sesuatu di alam liar. Energi spiritual langit dan bumi terus mengalir ke dalam tubuhku, diserap oleh aura spiritualku, dan menjadi bagian dari kekuatanku. Sejak memasuki alam kendali bumi, kecepatan pemulihan kekuatan spiritualku jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kalau tidak, pemulihan kekuatan spiritualku tidak akan bisa berlanjut sampai sekarang. Semua praktisi spiritual dalam tim yang berada pada level kendali manusia telah meninggal, tanpa terkecuali. Aku sudah melihat begitu banyak orang mati akhir-akhir ini sampai-sampai aku mati rasa. Selama Tong Zuo dan Mao Qingsu masih hidup, aku tidak peduli. Tiba-tiba, saya merasakan napas berkedip dan menghilang di lubang spiritual saya, lalu muncul sosok-sosok di sensor sumber panas. Mereka memang datang, dan jumlahnya lebih dari 20. Mereka sungguh menghormati kami. Aku mengangkat tanganku, menggenggam batu seukuran kepalan tangan di telapak tanganku, dan tiba-tiba melemparkannya ke langit. Ledakan. Kekuatan spiritual api yang terkandung dalam batu itu tiba-tiba meledak dengan suara keras, dan api itu bertahan di udara selama beberapa detik, membangunkan hampir semua orang. Chu Yang keluar dari tenda dengan pedang di tangan, dan dengan cepat menyadari keberadaan penyerang. Ia langsung berteriak, serangan diam-diam. Waspada.
Itu terjadi dalam sekejap mata. Satu demi satu, sosok-sosok berbaju hitam melompat ke lembah, pedang panjang mereka memancarkan cahaya merah darah yang mampu merobek ruang. Sinar cahaya darah bermekaran, mengejutkan mereka. Sekalipun mereka telah bersiap, banyak kandidat dengan kultivasi yang sedikit lebih rendah dibacok hingga tewas di tempat. Baju zirah mereka tak mampu menahan serangan ganas para pria berbaju hitam itu. Sikat, saya tiba-tiba melompat turun dari batang pohon, dan bilah bulan menebas di udara ke arah pria berpakaian hitam yang sedang menyerang Mao Qingzu, dengan kekuatan dua sungai. Dia sangat waspada dan tiba-tiba berbalik dan mengangkat pedang panjangnya untuk menangkis pedangku. Dengan suara dentang, api memercik. Kekuatan kedua Gletser itu begitu dahsyat sehingga pedangku membuat tubuhnya jatuh setengah meter, dan lututnya terbenam ke dalam lumpur. Aliran udara yang terbentuk oleh tekanan napas menyebar ke segala arah. Dia menatapku dengan tatapan dingin, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tong Zuo mengayunkan kapaknya dengan ganas, tepat mengenai punggungnya. Armornya langsung bergetar. Meskipun dia adalah seorang master di tahap akhir alam pengendali bumi, dia mau tidak mau memuntahkan darah dan terluka. Aku mengangkat tangan kananku dan mengayunkan pedang lain. Bulu-bulu es meledak tanpa suara dan terus-menerus, memaksanya tak mampu melawan. Sikat, ada belati di tangan kirinya. Ketika aku melewatinya, seutas benang berdarah muncul di leher si pembunuh berpakaian hitam, dan sesaat kemudian seluruh kepalanya terlepas dari lehernya. Tong Zuo terkejut. Mao Qingzu menggertakkan giginya dan melihat ke kejauhan. Hati-hati, ada 3 lagi yang datang. Aku akan menghalanginya, kalian pergi. Tong Zuo menghunus kapak api merah, dan kekuatan banteng barbar pun meledak. Kapak api merah berubah menjadi seberkas cahaya sepanjang puluhan meter dan menyapu, tetapi ketiga pria berbaju hitam itu menghadapinya tanpa rasa takut. Pedang panjang mereka melesat ke udara, memancarkan cahaya yang menembus angkasa. Untaian benang berwarna darah masih tersisa di sekitar pedang. Bang! 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 3 tebasan pedang berturut-turut mematahkan serangan Tong Zuo. Salah satu dari mereka menendang tubuh Tong Zuo yang cukup kuat dan menendangnya. Qingzu, bawa Tong Zuo pergi. Aku meraung, tak lagi peduli menyembunyikan kekuatanku. Aliran energi es hitam menembus lenganku, dan aku menggunakan kristal hitam kedua di Lingsu. Tiba-tiba, energi dingin yang tak terhancurkan menyembur keluar dari bilah bulan. Saat aku menusukkannya dengan pedang, rasanya seperti aku telah menusuk Gletser yang tak berujung. Swiss, 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 kerucut es meledak dan langsung menyapu ketiga pria berbaju hitam di depanku. Tiup, tiup, tiup. Dinginnya membekukan area itu, dan kerucut-kerucut es pecah dari tubuhnya. Hampir seketika, ketiga pria berbaju hitam itu terluka. Dengan kekuatan pedangku, Gletser itu membentang ratusan meter dan meluas ke dalam kegelapan tak berujung. Berdengung. Sebelum aku bisa merasa bahagia, seorang lelaki berpakaian hitam jatuh dari langit, pedang panjangnya merobek udara saat ia menerjang ke arah kepalaku. Oh tidak, aku merasa agak lemah setelah serangan tadi dan tidak bisa menghindar. Tepat saat aku hendak mengangkat pedang bulanku untuk menangkis, sebuah jari tajam melesat dari belakangku dan menghantam pedang pria berpakaian hitam itu dengan bunyi bang. Jari itu begitu kuat hingga menyapu tubuh pria berpakaian hitam itu dan membuatnya terhuyung mundur. Sebuah suara dingin terdengar dari belakangku. Bu Yixuan, kenapa kau tidak cepat pergi? Apa kau ingin menghabisi mereka semua? Itu Feng Qinyi. Aku terhempas mundur di bebatuan, dan sekaligus melirik kamp kami yang telah sepenuhnya berubah menjadi rumah jagal api penyucian. Banyak orang terbunuh tanpa mampu melawan, sementara Chu Yang, Luo Yan, Nan Chenxi, dan yang lainnya mundur setelah sedikit perlawanan. Menghadapi begitu banyak orang kuat, tak seorang pun berani bertarung sampai mati. Masing-masing pria berbaju hitam telah mencapai tahap akhir alam kendali bumi ke atas, dan mereka telah memahami beberapa misteri aturan ruang, tetapi itu saja sudah cukup untuk membuat kami tak berdaya. Bahkan Chu Yang, yang memiliki hati pedang, pun kalah telak di bawah pengepungan ketiga pria berbaju hitam itu, apalagi yang lainnya. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa memberikan kerusakan berat pada orang-orang berbaju hitam ini, tapi aku tidak bisa menghabisi mereka sepenuhnya. Aku tak berdaya. Ketika kami mundur ke lereng bukit terdekat, kami berbalik dan melihat seluruh kamp terbakar. Orang-orang berbaju hitam itu telah menghabisi semua korban luka yang tersisa di kamp. Ibel sekelompok ibel. Mata indah Luo Wan dipenuhi kesedihan dan air mata. Feng Qinyi menatap dingin ke kejauhan, alisnya sedikit berkerut, dan tidak mengatakan apapun. Tong Zuo dan Mao Qingzu sama-sama terluka, tetapi mereka beruntung bisa selamat. Banyak kandidat di tahap tengah alam kendali bumi tewas. Sekarang, kemana kita pergi dari sini? Ada kepahitan dalam suara Guo Sueyang. Ya, kemana kita harus pergi kali ini? Bahkan si jenius Super Luo Yan pun sedikit bingung dan tersesat. Pergilah ke timur dan cari jalan keluar lain, kata Chu Yang tanpa keberatan, sambil memegang pedang panjang itu. Jika bepergian 100 mil ke arah timur,
Anda akan melihat hutan yang menjulang tinggi, bukit-bukit yang bergelombang, dan dataran bergelombang yang tidak terlihat ujungnya. Aku tidak bisa berjalan lagi. Ling Yuexuan terbatuk hebat beberapa kali, dan luka di dadanya menganga. Luka tusuk yang mengerikan itu bahkan tak terlihat tulangnya. Jika Ling Yuexuan tidak sekuat itu, ia mungkin sudah mati. Saat terbatuk hebat, ia muntah darah, wajahnya pucat, dan ia tampak sangat malu. Yuexuan, jangan menakutiku, mata Gao Sui yang dipenuhi air mata. Awalnya mereka hanya ingin bersatu untuk bergabung dalam Western Wilderness Summoning Order demi meraih prestasi tersebut, namun siapa sangka bahwa Dragon and Tiger Summoning Order yang awalnya menyatakan tidak akan ada bahaya yang mengancam nyawa, kini malah menjelma menjadi api penyucian yang mematikan. Chu Yang menatap ke arah barat dengan tatapan membara dan berkata, orang-orang itu belum pergi jauh. Jika kita terus tinggal di sini, kita pasti akan mati, dan kita akan mati dengan cepat. Nan Chenxi juga mengangguk dan berkata, Ling Yuexuan, kamu masih bisa berjalan. Ling Yuexuan menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Jika aku bergerak, lukaku akan pecah dan pendarahannya tidak akan berhenti. Sungguh merepotkan. Nan Chenxi mengerutkan kening dan berkata, apakah kau akan menyeret semua orang ke bawah karenamu? Bagaimana kalau begini Guo Sueyang, kau tetap di sini dan jaga Ling Yuexuan. Kalian berdua bisa mencari tempat persembunyian rahasia. Sisanya bisa terus bergerak ke timur dan mengikuti kekuatan formasi untuk menemukan jalan keluar lain. Tidak, Tong Zuo berkata, bukankah kau hanya meninggalkan mereka di sini untuk mati? Kalau mereka tidak menunggu kematian di sini, lalu apakah semua orang menunggu kematian di sini? Nan Chenxi mencibir, Tong Zuo, aku tahu kau orang yang saleh, tapi bukankah ini menjadi orang yang saleh di waktu yang salah? Pada saat ini, Luo Yan melangkah maju. Meskipun pakaiannya berlumuran darah, ia tetap tampan dan luar biasa. Dengan tatapan dingin, ia berkata, Chu Yang, karena kita telah lolos dari inti bersama, kita seharusnya tidak menyerah pada siapapun sekarang. Wilayah barat yang liar ini lebih seperti jebakan yang dipasang untuk kita. Jika kita semua bersatu, kita mungkin masih bisa bertahan hidup. Jika kita berpisah satu persatu, kita semua akan mati pada akhirnya. Luo Wan juga mengangguk dan berkata, ya, Chu Yang, formasi ini disegel. Kemanapun kita pergi, kita mungkin tidak akan selamat. Kita hanya bisa bertahan dan menunggu orang-orang di luar formasi untuk memperkuat kita. Satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Kita tidak boleh membagi kekuatan kita dalam hal ini. Chu Yang mengangguk dan merenung cukup lama sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, mari kita istirahat di sini selama setengah hari. Yang terluka akan segera dirawat, dan mereka yang masih mampu bertarung akan mengamati daerah sekitar. Aku dianggap sebagai orang yang masih memiliki tingkat kemampuan tempur tertentu. Setelah membalut Mao Qingzu dan Tong Zuo, aku bergegas ke hutan di barat dengan pedang bulan di tangan, merasakan dari jauh apakah orang-orang misterius berbaju hitam itu sedang mendekat. Hutan itu lebat dan membentang ribuan mil, tak berujung. Aku hanya duduk bersila di pohon tua, bernapas perlahan, dan dengan liar menyerap energi spiritual langit dan bumi, mengubahnya menjadi kekuatan spiritualku sendiri. Pasir, sesosok terbang melintas dan mendarat dengan tenang di dahan pohon, hampir 100 meter dariku. Tubuhnya seringan bulu. Itu Feng Qinyi. Dia menyelamatkan hidupku tadi malam, tetapi dia selalu bersikap dingin dan tidak mudah bicara. Terima kasih, Feng Qinyi, kataku. Dia melirikku dengan ekspresi tenang dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Kita saling bergantung saat ini. Aku akan menyelamatkan sebanyak mungkin. Aku hanya tidak ingin melihatmu mati. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa, tetapi hatiku sejernih cermin. Feng Qinyi dulunya adalah mahasiswa jenius di Wanling College. Meskipun dikeluarkan, dia masih memiliki perasaan dan perhatian khusus terhadap Wanling College, sama sepertiku. Bahkan jika aku lulus dan pergi ribuan mil jauhnya, jika Wanling College dalam kesulitan, aku pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa lama, Feng Qinyi akhirnya berkata, Bu Yixuan, apakah menurutmu kita bisa keluar hidup-hidup? Sulit untuk mengatakannya. Aku bernapas perlahan dan berkata, kalau para pembunuh berpakaian hitam itu orang luar, kita mungkin bisa lolos hidup-hidup. Tapi kalau mereka terhubung dengan tanah suci, hampir mustahil kita lolos hidup-hidup. Kekuatan tanah suci begitu kuat. Kalau tanah suci ingin kita mati, bagaimana mungkin kita bisa selamat? Mata Feng Qinyi yang cerah bergetar, seolah tersentuh. Ia berdiri di tengah angin, lengan bajunya berkibar, dan berkata, semoga aku masih bisa pergi hidup-hidup, kalau tidak masa depanku takkan ada. Ya, ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Dia tersenyum tipis jika Bu Suanyin tahu kau dalam bahaya, dia pasti sudah datang menyelamatkanmu sejak lama. Tapi sekarang sudah 7 hari, dan masih belum ada yang turun tangan dalam pembantaian mematikan ini. Mungkin wakil dekan Bu Suanyin sama sekali tidak tahu kau dalam bahaya. Baiklah,
saya hanya bisa berharap yang terbaik. Apakah kamu takut, tanyanya? Takut. Aku menertawakan diriku sendiri, aku benar-benar takut, aku takut kalau aku keluar sendirian, semua temanku akan jadi mayat. Kesepian yang menyesakkan seperti itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Feng Qinyi. Aku menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, Feng Qinyi, meskipun aku tidak begitu mengerti, tapi kau telah menyembunyikan kekuatanmu, kan? Bagaimana kamu tahu? Dia sedikit terkejut. Karena kau begitu tenang. Bahkan saat menghadapi para pembunuh berpakaian hitam yang kuat itu, kau tetap tenang. Seseorang bisa berpura-pura tenang, tetapi sulit untuk berpura-pura tenang. Kalau aku tidak salah, setidaknya kau seharusnya sudah memasuki alam Tianyu. Oh, pintar. Dia tersenyum jenaka dan berkata, awalnya aku berencana untuk menyembunyikan kekuatanku dan hanya meraih posisi kedua atau ketiga, tapi sekarang sepertinya aku benar-benar konyol. Sekalipun aku menunjukkan kekuatanku tetap akan mati di sini. Saat itu, aku mencium aroma yang familiar dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Gawat, beritahu semua orang untuk bersiap bertempur, musuh terkuat kita akan datang. Musuh terkuat, itu klan kegelapan. Aku terbang menuruni pohon tua itu dan langsung menuju Tong Zuo dan Mao Qingsu. Feng Qinyi tanpa bertanya lagi, berubah menjadi seberkas cahaya, dan bergegas menuju perkemahan. Mereka berdua membunyikan pedang mereka di udara untuk memperingatkan orang-orang. Tiba-tiba, suara pedang bergema di seluruh hutan. Sekitar 50 orang yang tersisa berdiri satu demi satu, menatap Feng Qinyi dan aku dengan putus asa. Qinyi, apa yang terjadi? Tanya Chu Yang dengan suara rendah. Feng Qinyi tidak mengatakan apapun, tetapi menatapku. Aku berdeham dan berkata, aura kematian yang sangat pekat sedang menekan. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang klan kegelapan di luar tembok kehidupan, jiwa-jiwa mayat hidup yang tersembunyi dalam kegelapan dan kematian. Tanah suci menyebut mereka makhluk kematian. Nah, makhluk kematian ini telah tiba, dan target mereka adalah kita. Mereka sangat kuat, sangat mengerikan. Nan Chenxi tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Bu Yixuan, aku tahu kau pewaris keluarga Bu, salah satu dari 4 keluarga pemburu ibel besar, tapi tak perlu melebih-lebihkan, kan di mana ini wilayah barat, kurang dari 500 mil dari tembok kehidupan. Di balik tembok itu terdapat pasukan istana siang yang berkekuatan 500.000 orang. Apa kau pikir mereka mudah ditaklukkan? Kenapa kau membiarkan suku kegelapan begitu dekat? Percaya atau tidak, aku meliriknya dan melanjutkan, aura kematian sangat kuat, dan hampir separuh dari kita terluka. Lagi pula, hutan ini terlalu luas dan tidak cocok untuk pertahanan. Karena itu, aku sarankan semua orang segera pindah ke gunung di sebelah timur. Tebing di sana curam, yang akan sangat mengurangi jangkauan serangan kita. Pergi ke gunung dan mempertahankannya. Chu Yang menyipitkan matanya dan berkata, kita masih bisa kabur sekarang, tapi kalau kita bertahan, kita cuma akan dikepung. Bu Yixuan, kau tidak ingin semua orang mati bersamamu, kan? Melarikan diri, aku tertawa. Energi kematian datang dari segala arah. Apa kau pikir kau bisa lolos? Chu Yang berkata dengan dingin, jangan menggertakku. Apa kau pikir kau, Bu Yixuan, satu-satunya di antara kelompok ini yang pernah melawan klan kegelapan? Biar ku beritahu, aku sudah pernah bertarung dengan klan kegelapan setahun yang lalu. Meskipun mereka kuat, mereka tidak cukup kuat untuk membuat kita panik. Aku berkata dengan tenang, kau hanya bertemu makhluk mati tingkat rendah di tahap pertama dan kedua. Kau bahkan belum bertemu penjaga mayat tahap ketiga. Apa kau berencana menjatuhkan semua orang bersamamu melalui kesombongan dan kebodohanmu? Anda, Chu Yang menggertakkan giginya. Luo Wan memegang pedang panjang itu, matanya jernih saat ia berkata, aku percaya pada Bu Yixuan. Luo Yan dan aku bersedia pergi bersama Bu Yixuan untuk mempertahankan puncak yang sepi. Apakah ada orang lain yang bersedia pergi bersama kami? Mao Qingsu dan Tong Zuo berkata serempak aku. Feng Qinyi tersenyum tipis. Kalau begitu, haruskah aku pergi juga? Yun Muchen, yang bertindak sendirian, melihat sekeliling dengan dingin dan berkata, hitung aku ikut. Meskipun dia menyendiri, dia sangat pandai menilai situasi. Akibatnya, Guo Xueyang, Ling Yuexuan, Lu Zisheng, dan yang lainnya juga bersedia pergi ke puncak yang sepi satu persatu. Tak lama kemudian, hanya Chu Yang, Nan Chenxi, dan beberapa orang lainnya yang tersisa dari lebih dari 50 orang yang terjebak di sana. Mata cerdas Luo Wan berkilat dengan senyum tipis saat ia berkata, Chu Yang, mempertahankan puncak tunggal sampai mati tidak semudah kedengarannya. Kami membutuhkan kekuatanmu dan Nan Chenxi. Jika kau tidak keberatan, ikutlah dengan kami ke puncak tunggal. Lagi pula, kita bersama-sama dalam hal ini. Mengapa tidak percaya pada Bu Yixuan sekali saja? Bagaimana menurutmu? Chu Yang hanya akan mencari kematian jika dia tetap di tempatnya. Belum lagi pasukan suku kegelapan yang mungkin datang, para pembunuh berpakaian hitam itu saja sudah cukup untuk menghabisinya. Luo Wan telah memberinya jalan keluar,
jadi dia berhenti berpura-pura dan mengangguk, berkata, ayo pergi. Kita percaya pada Bu Yixuan sekali ini saja, tapi hanya kali ini. Luo Wan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Swiss. Satu demi satu, sosok-sosok manusia menyapu hutan dan langsung menuju gunung terpencil yang berjarak 5 mil. Saat itu, hutan di sekitarnya diselimuti kabut hitam pekat. Itu adalah aura kematian, dan itu adalah kabut kematian yang paling dikuasai oleh para penyihir darah mengerikan di klan gelap. Begitu terendam dalam kabut kematian, orang biasa akan kehilangan akal sehatnya dalam setengah hari, dan mereka yang memiliki kultivasi mendalam tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Hatiku sedikit merinding. Jika eksistensi mengerikan setingkat penyihir darah benar-benar datang ke Western Wilderness, maka peluang kami untuk bertahan hidup hampir nol. Penyihir darah memiliki kekuatan mengerikan yang sebanding dengan seorang kultivator alam kendali bintang tahap akhir. Saya harap tidak ada penyihir darah, dan yang datang hanyalah pasukan mayat hidup tingkat rendah. Di gunung tanpa nama, matahari terbenam di senja hari menelan seluruh puncak yang sepi bagai darah. Pohon-pohon pinus tua yang rimbun dan hijau membentang di tebing, seolah akan abadi. Di kejauhan, dahan-dahan hutan terus bergoyang, burung-burung berkicau memilukan dan terbang tinggi. Aura kematian yang pekat menyelimuti area itu, membuat orang-orang merasa tercekik dan tertekan. Bukan hanya aku, bahkan Luo Yan dan Luo Wan pun tampak tak bahagia. Itu datang. Tebing puncak terpencil itu tingginya 50 meter. Mayat biasa tak bisa memanjat dan mustahil bagi mereka untuk naik. Inilah satu-satunya tempat yang membuatku merasa nyaman. Beberapa menit kemudian, dengan suara gemerisik, gerombolan mayat membusuk yang padat muncul di tepi hutan di sekitar puncak yang terisolasi. Mereka dipenuhi aura ganas, dengan mata penuh pembunuhan, dan mereka menatap tajam para praktisi spiritual di atas. Mereka meraung sekuat tenaga, dan seperti binatang buas, mereka merangkak dan berlari kemana-mana, mencari jalan untuk mendaki gunung. Apa-apaan ini? Tong Zuo melihat mayat busuk untuk pertama kalinya, dan wajahnya penuh kengerian. Kematian hidup. Aku menjelaskan dengan tenang, jiwa mereka telah dikendalikan, tubuh mereka telah membusuk tetapi tidak membusuk, dan mereka telah menjadi mainan di tangan makhluk kematian tingkat tinggi. Mereka dianggap sebagai makhluk paling menyedihkan di antara klan kegelapan. Menyedihkan. Tong Zuo melirikku dan berkata, rasanya mereka ingin memakanku hidup-hidup. Menyedihkan? Ya. Mungkin. Chu Yang berteriak, beberapa dari mereka datang dari jalan pegunungan kecil di belakang. Mereka sangat cepat. Kita bertiga harus pergi dan mencegat mereka. Sekarang, cepat. Aku akan pergi. Lu Ziseng membawa mereka berdua dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, cahaya pedang mulai berkobar, dan darah serta daging beterbangan di jalan pegunungan yang sempit. Dengan kekuatan Lu Ziseng, menghabisi mayat-mayat tingkat pertama bukanlah masalah sama sekali. Malahan, itu hanya konsumsi. Selama ia menggantikan yang lain sebelum kekuatan spiritualnya habis, tidak akan ada bahaya. Lagi pula, kekuatannya ada di sana. Kesadaran spiritualku merosot, dan aku mengamati penyimpanan di cincin tulang spasialku. Aku tak kuasa menahan senyum sedih. Beberapa ribu bunga perak yang kumiliki sudah habis, dan tak cukup untuk semua orang. Bahkan jika kelompok orang ini menghabisi semua mayat di sini, mereka mungkin akan menyerap sejumlah besar energi kematian dan menjadi anggota klan kegelapan. Dan aku, dengan inkarnasi roh nagaku, dapat mempertahankan energi internalku selama beberapa hari, tetapi setelah beberapa hari, aku juga akan diserbu oleh energi kematian. Tong Zuo mengambil batu seukuran kepalan tangan dan melemparkannya tiba-tiba. Dengan suara puff, mayat busuk di bawahnya langsung tertusuk batu itu tepat di tengkoraknya dan mati. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan banteng memang pantas. Semua orang mengikutinya. Karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, batu-batu di puncak terpencil itu tiba-tiba berubah menjadi anak panah tajam, yang melesat ke arah gerombolan mayat, menghabisi mereka berbondong-bondong. Hahaha, suku kegelapan, apa kurasa mereka cuma segerombolan ayam dan guk-guk. Nan Chenxi tertawa terbahak-bahak. Kalau kekuatan suku kegelapan cuma segini, kurasa mereka nggak akan bisa bertahan 10 hari, apalagi setengah tahun. Chu Yang juga tertawa dan berkata, meskipun klan kegelapan mengembangkan kekuatan hukum kematian, jika mereka tidak bisa menembusnya, mereka hanyalah sekelompok sampah. Feng Qinyi adalah yang paling santai, 10 jarinya berayun, dan serangkaian pedang jari dewa jatuh melesat 100 meter jauhnya untuk menghabisi, mengubah tumpukan mayat busuk menjadi mayat sungguhan. Mantan kakak perempuan ini memang luar biasa. Panah dewa jatuh itu kuat dan mendominasi, dan sudah memiliki sedikit pesona jari api yang milik Bu Suanyin. Saudara Tong Zuo, jangan buang-buang tenagamu. Aku berbisik, sekarang bukan saatnya untuk berusaha. Oh, Tong Zuo tertegun. Klan kegelapan, malam hari adalah waktu mereka benar-benar menggila, kataku ringan. Tong Zuo mengangguk, saya mengerti.
Matahari terbenam di sebelah barat dan malam pun tiba, dan malam datang dengan cepat tanpa diduga. Raungan, raungan, raungan. Dari hutan tak berujung terdengar auman binatang buas, tapi aku tahu itu mungkin bukan binatang buas sungguhan. Terkadang manusia juga bisa membuat auman binatang buas. Lihat ke sana, sekelompok makhluk mati berselimut putih sedang datang. Mao Qingzu menunjuk ke kejauhan, di bawah sinar bulan, sekelompok makhluk mati yang berlarian liar mendekati jalur pegunungan di dekatnya. Tubuh mereka diselimuti lapisan pelindung tulang putih, yang tampak sangat pucat di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, hatiku terasa dingin. Wujud kedua makhluk dari klan kegelapan, para jenderal kerangka, sama kuatnya dengan puncak alam roh. Mereka dicirikan oleh pertahanan yang sangat tinggi dan vitalitas yang kuat. Hanya dengan meledakkan kepala mereka, mereka dapat benar-benar dibunuh. Lu Ziseng akan menjadi tak terhentikan. Aku melangkah maju dan berkata, Chu Yang, Nan Chenxi, lebih baik kalian berdua saja yang menjaga jalan kecil ini. Chu Yang melirikku, matanya berkilat tajam seperti pedang, membuatku merasa sangat tidak nyaman. Ia berkata, Bu Yixuan, kau benar-benar menyebalkan. Kalau bisa, aku pasti akan menantangmu dan memberimu pelajaran begitu kita keluar dari wilayah barat. Aku tersenyum tipis. Ajari aku pelajaran, beritahu aku setelah kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Kamu dan Nan Chenxi pergi bantu Lu Ziseng menjaga jalan setapak. Jalan setapaknya kurang dari 10 meter, jadi tidak ada gunanya kalau ada lebih banyak orang. 3 orang sudah lebih cocok. Di tengah gemuruh, mayat-mayat busuk berhamburan satu demi satu. Kecuali Lu Ziseng, yang lainnya terluka parah. Mereka mundur ke celah-celah tebing untuk menyembuhkan luka mereka, dengan wajah serius. Lu Ziseng, masih bisa bertahan, tanya Nan Chenxi dengan bangga. Ia berada di puncak alam kendali bumi, sementara Lu Ziseng berada di tahap tengah alam kendali bumi. Tentu saja, ia punya kualifikasi untuk bersikap sombong. Lu Ziseng mengerutkan kening. Tidak apa-apa untuk saat ini, tapi hantu-hantu yang mengenakan baju besi tulang itu sangat kuat. Minggir. Nan Chenxi menerjang maju, perlengkapan spiritualnya menyembur dari telapak tangannya dan berubah menjadi pedang panjang. Dengan kekuatan spiritual yang diinfus, seekor naga emas dengan cepat mengembun di sekitar bilah pedang, berputar dan meliuk. Aura yang kuat melonjak dan meledak. 2 sinar pedang beruntun berkobar, seketika menewaskan lebih dari selusin jenderal kerangka, membuat puluhan orang lain yang menyaksikan pertempuran tercengang. Niat pedang yang sangat kuat. Konon, Nan Chenxi telah menguasai seni pedang Panlong hingga tingkat kesempurnaan kelima, yang langka di zaman kuno. Tidak heran dia begitu kuat. Kekuatan Nan Chenxi mungkin tidak jauh lebih lemah dari Chu Yang. Ya, bagaimana mungkin Tuan Muda Puncak Panlong tidak kuat? Nan Chenxi tampak sangat senang mendengar pujian dari orang banyak. Ia meraung dan meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga ekstrim. Tiba-tiba, naga-naga menari liar di jalan pegunungan, mencabik-cabik kerangka yang terus berdatangan. Beberapa serangan dalam waktu singkat ini telah menunjukkan kultivasi Nan Chenxi yang mendalam. Ia begitu tajam sehingga bahkan sedikit mengungguli Chu Yang. Aku mengerutkan kening, terdiam, tetapi jauh di lubuk hatiku, aku merasa agak konyol. Para jenderal kerangka berdatangan, tak terhitung jumlahnya, kalau bukan 10.000, setidaknya 5.000. Berapa lama Nan Chenxi bisa mempertahankan pembantaian gila-gilaan ini? Ia menggunakan 10% kekuatannya, padahal ia bisa menghabisi lawannya hanya dengan 3/10. Pria ini memiliki kultivasi alam kendali bumi puncak, tetapi kurang pengalaman untuk menandinginya. Ia tak lebih dari seorang bodoh. Lagi pula, Nan Chenxi terlalu ingin pamer. Dia menghalangi aku dan Lu Ziseng di belakangnya dan menjaga jalan pegunungan sendirian. Dia meremehkan kekuatan klan kegelapan. Kau harus tahu, sekarang hanya kerangka wujud kedua yang menyerang. Begitu wujud ketiga atau bahkan wujud keempat dari kehidupan kematian diberangkatkan, Nan Chenxi akan mati dengan cepat. Setelah bertahan selama setengah jam, wajah Nan Chenxi sudah dipenuhi keringat. Secepat apapun ia menghabisi, para jenderal kerangka terus berdatangan dengan padat. Setelah satu kelompok terbunuh, kelompok lain akan segera menyerbu masuk, membuatnya tak punya kesempatan bernapas. Momentum Nan Chenxi jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan kekuatan setiap pedang yang ia ayunkan juga jauh lebih lemah. Ia bahkan perlahan-lahan mulai tak mampu menghabisi dengan satu pedang, dan terpaksa menggunakan pedang kedua untuk memisahkan kepala jenderal kerangka itu sepenuhnya. Saya lelah. Nan Chenxi berkata dengan tatapan tegas, Bu Yixuan, Lu Ziseng, siapa di antara kalian yang akan menggantikanku? Wajah Lu Ziseng memucat. Bu Yixuan, bisakah kau bertahan sebentar? Aku baru saja berada di tahap awal alam kendali bumi, dan akulah yang terlemah yang pernah bertahan hidup di daftar berdarah langit. Dia memang sangat mengagumiku, tapi memang begitulah sifat manusia. Sama saja jika semua orang menjadikan orang lain kambing hitam untuk diri mereka sendiri. Sikat.
Pedang bulan itu mengembun, dan aku terbang maju, menggantikan Nan Chenxi. Kekuatan spiritualku mengalir deras ke dalam pedang bulan itu. Lalu aku membalik dan menggoyangkan pergelangan tanganku pelan, dan tiba-tiba beberapa aliran energi melesat keluar dengan suara cici-cici, langsung meledakkan lubang seukuran ujung jari di kepala ketiga jenderal kerangka itu, menghabisi mereka seketika. Dengan kekuatan sekecil apapun, aku bahkan tidak menggunakan niat pedang dari teknik pedang salju. Pedang itu bergerak ringan dan mengangkat benda berat dengan mudah. Di bawah pembunuhanku, barisan jenderal kerangka berjatuhan di jalan pegunungan, dan para jenderal kerangka di belakang berjuang keras mendorong mayat-mayat di barisan depan menuruni gunung, bergegas maju dengan pedang besi berkarat di tangan. Cahaya bulan menyinari wajah mereka, yang agak mengerikan. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan seragam militer sederhana pengintai Federasi Roh Naga, dan beberapa bahkan memiliki lambang yang familiar di lengan mereka, sebuah busur dan anak panah emas yang dicetak dengan latar belakang merah. Mereka adalah pengintai dari Korps Garnisun Perbatasan, bawahan Su Xiu. Hatiku terasa agak dingin. Mungkinkah mayat hidup ini masih hidup beberapa tahun yang lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu? Dulu, mereka adalah pasukan besi yang menjaga tembok kehidupan, tetapi kini, mereka telah menjadi umpan meriam bagi makhluk-makhluk maut tingkat tinggi itu. Ironis sekali. Saya bertahan selama 2 jam, dan kekuatan spiritual saya hanya terkuras kurang dari 10%. Saya bisa mengisinya kembali dengan cepat dengan meminum beberapa pil pemurnian spiritual. Namun, Lu Ziseng dan 2 master lain di tahap tengah alam kendali bumi masih menggantikan saya. Semua orang tidak tahan, sedangkan Nan Chenxi, sebagian besar kekuatan spiritualnya telah terkuras, dan masih belum pulih sepenuhnya. Ini adalah hasil dari memamerkan kekuatan seseorang. Kembali ke puncak soliter, Chu Yang, Feng Qinyi, Luo Yan, Luo Wan dan yang lainnya masih terus menyerang pasukan klan kegelapan di bawah dengan sinar pedang jarak jauh. Bu Yixiwan, kamu baik-baik saja, tanya Luo Wan khawatir. Dia mahasiswa Wanling College sepertiku, dan dia tidak sekasar Luo Yan, jadi wajar saja kalau dia lebih ramah. Bagus. Aku memandang pasukan suku kegelapan yang berkumpul di tempat terbuka di hutan yang jauh dan berkata, ini pasti konspirasi. Mengapa, tanya Luo Wan. Feng Qinyi juga menoleh. Aku berbisik, lihat, ini pasukan suku kegelapan yang lengkap, dari mayat-mayat busuk tingkat pertama hingga jenderal kerangka tingkat kedua, lalu beberapa penjaga mayat tingkat ketiga dan jenderal mayat tingkat keempat yang muncul di hutan. Pasti ada kuburan di hutan belantara wilayah barat yang luasnya ribuan mil ini, kalau tidak, mustahil untuk membiarkan puluhan ribu anggota suku kegelapan. Dan bagaimana mungkin Tanah Suci tidak menyelidiki terlebih dahulu ketika memilih lokasi untuk Ordo Pemanggilan Naga dan Harimau? Jika mereka menyelidiki, mereka pasti akan menemukan kuburan yang sangat besar, dan kuburan ini tepat di dalam formasi. Hanya ada satu penjelasan, orang-orang dari Tanah Suci mengirim kami ke sini untuk menyaksikan kami mati. Semua orang kedinginan dan wajah mereka berubah drastis. 220.